Setelah suami dan istri bertukar tubuh, mereka terkejut menemukan bahwa istrinya hidup dengan sangat sulit di rumah. Tidak hanya dihina oleh ibu mertuanya setiap hari, tetapi bahkan pembantu rumah tangga pun dapat seenaknya memperlakukannya. Namun biasanya, dia jelas-jelas melihat ibunya yang melakukan pekerjaan rumah tangga, sedangkan istrinya berdiri di samping tanpa melakukan apapun. Namun sekarang dia mengetahui semua kebenarannya. Yang lebih mengejutkannya lagi, kekasihnya yang selama ini ia puja-puja, ternyata diam-diam adalah orang yang berhati busuk dan kejam. Dai Chai menatap kekasihnya dengan wajah tak percaya, namun tak disangka malah mendapat tamparan keras, dan dihujani kata-kata kotor. Benar-benar tak pantas didengar. Melihat Dai Chai datang, cahaya bulan putih langsung duduk di tanah, berpura-pura menjadi korban yang tidak bersalah, mencoba menggunakan trik andalannya untuk mendapatkan belas kasihan dari Dai Chai. Namun, dia terkejut dan tidak tahu dalam mimpinya pun, objek kekerasan yang dilakukannya sendiri adalah Dai Chai. Mengetahui semua kebenaran, Dai Chai langsung sangat menyesal. Pernah karena cahaya bulan putih dan ibunya sendiri, menyakiti istrinya berkali-kali. Sudah menikah selama 5 tahun, mertunya tidak pernah mengakui wanita dari keluarga sederhana ini sebagai menantunya. Kupikir menikah dengan pria yang kukasihi. Tidak kusangka kehidupan setelah menikah justru penuh siksaan. Mertunya selalu dan dimanapun tidak menyukainya. Padahal setiap hari dialah yang mengerjakan semua pekerjaan rumah. Tapi saat ibu mertua itu mendengar putranya pulang, lalu langsung merebut setrika, dan berpura-pura menyetrika pakaian menantunya. Melihat itu, Dai Chai langsung naik pitam. Istri hendak menjelaskan, tetapi dipotong oleh ibu mertua. Ia bahkan memanggil anaknya dengan nada sinis untuk menjemput cinta pertamanya dan membiarkannya tinggal di rumah. Dan akibat dari pengaduan wanita itu adalah hukuman keluarga. Nenek yang jahat. Hukum pidana yang sudah lebih dari 100 tahun lalu diterapkan pada wanita itu. Meskipun mendengar teriakannya yang sangat menyayat hati karena kesakitan, namun ibu mertuanya masih belum yakin dan ingin melakukannya sendiri. Sampai-sampai tulang-tulang tua beliau hampir patah. Lalu menyuruh pelayan untuk memenjarakan wanita itu di ruang bawah tanah. Tetapi keesokan harinya suami memanggil istrinya keluar, namun langsung memberikan surat perjanjian cerai dan menyuruh wanita itu menandatanganinya. Selama 5 tahun, wanita itu sudah muak dengan kehidupan yang menyesakkan ini. Dengan tegas ia menyetujui permintaan suaminya. Namun saat suaminya melemparkan cincin itu ke tanah dengan jijik. Melihat itu, wanita tersebut tanpa ragu-ragu, segera maju dan hendak mendorong suaminya. Setelah mereka bangun dari tempat tidur rumah sakit, mereka terkejut menemukan bahwa jiwa mereka telah bertukar. Sebelum mereka sempat bereaksi, ibu kandungku langsung menamparku. Wanita itu telah menyakitinya. Nak, kupukul sampai mati pun masih belum cukup. Xiao Xing, nak, ibu terlalu khawatir padamu. Xiao Xing, menurutmu apakah dia yang menyebabkan kecelakaanmu? Bukan karena dia. Ini kesalahanku sendiri. Memang begitu. Berani juga kau membantah. Baiklah, Xie Tingting. Biar kau merasakan apa yang kurasakan. Melihat ibu kandung sendiri menghujat dengan kata-kata kasar. Aku benar-benar tidak mengerti. Ibu yang biasanya sangat baik hati. Kenapa hari ini bersikap sangat aneh? Dia masih mengira. Mungkin ibu terlalu khawatir pada dirinya sendiri sehingga bersikap seperti ini. Si kecil penggoreng garam. Tapi dia segera melihat sifat asli ibunya. Si kecil penggoreng garam? Ceh, berani melawan di rumah sakit. Tapi apa yang kukatakan itu benar. Pulanglah dan segera kerjakan pekerjaan rumah. Semuanya. Ibu, pekerjaan rumah biasanya. Bukankah semuanya kamu yang melakukan? Kamu berani menyuruhku mengerjakan pekerjaan rumah. Percaya atau tidak, aku akan mengurungmu lagi. Aku tidak akan membiarkanmu keluar. Apa yang dia sering dikurung di ruang bawah tanah. Seandainya bukan karena hari ini, anakku selamat tanpa cedera sedikit pun, aku akan mengulitimu. Kecelakaan itu, jelas dia yang menyelamatkan aku. Tidak, jelas aku yang menyelamatkannya. Kau masih berbohong. Memang biasanya pukulannya ringan. Ibuku dan Lu Xinran, apakah ada kesalahpahaman? Lupakan saja. Lagi pula kita juga akan bercerai. Sekarang jangan bicara dan membuatnya marah. Kak Tingzu, ini aku, Jiang Yuru. Yang Siking, kau tega meninggalkan aku. Demi anakmu, benar-benar susah payah. Kakak Tingzu, kau membuatku sangat khawatir. Aku di sisimu, semuanya baik-baik saja. Bagaimana? Ingin menambah pendapatan rumah sakit. Semua gara-gara wanita itu. Kudengar kau akan bercerai dengannya. Dia masih terus mengejar-ngejar. Kenapa dia begitu tak tahu malu? Perceraian itu atas kesepakatan bersama. Sebelum bercerai, Lu Xinlan masih istriku. Tolong hormati dia. Lu Xinlan, lihat saja bagaimana aku akan menyiksamu. Bukankah kamu lapar? Makanlah lebih banyak lagi. Jangan sampai terbuang. Aduh, kamu berani muntah? Berani sekali kamu. Kalian berdua, tahan tangannya untukku. Ibu, apa yang ingin kau lakukan? Mau melakukan apa? Karena kau tidak menurut. Akan kubunuh kau. Karena kau telah menyakiti anakku. Ibu, sakit. Ibu, kecelakaan. Padahal akulah yang menyelamatkannya. Masih juga menyangkal? Ya, aku tusuk kamu. Orang tak berguna. Setiap hari hanya membuatku kesal. Menikah denganmu. Kalian berdua, dengarkan aku baik-baik. Suruh dia membersihkan lantai atas dan bawah. Bersihkan semuanya. Ya, sama seperti sebelumnya. Harus selesai sebelum tuan muda pulang. Pembersihan harus selesai. Biasanya ini semua yang saya katakan pada nyonya tua. Jika belum selesai, tidak boleh makan. Masih bengong ngapain? Cepat bekerja. Cepat.
Halo Tingzu. Lagi lapar, ya? Nanti aku akan menjemputmu untuk makan. Luxin. Apa aku benar-benar salah paham padamu? Berhenti. Mau kemana? Tingzu. Biarkan aku pergi makan malam dengannya. Anakku sekarang. Baik-baik saja dengan Yuru. Jangan kira aku tidak tahu kau ingin kabur. Panggil orang untuk memenjarakannya. Ibu. Lepaskan aku. Kau hanyalah anjing peliharaan keluarga Ji, yang hanya bisa bekerja keras di rumah kami. Bermimpi keluar? Tidak mungkin. Ingin keluar? Mustahil. Lepaskan aku. Lu Xinlan, ternyata kau sebelumnya. Semua melewati ini. Maaf. Aku salah paham padamu. Tidak bisa. Aku harus mencari cara untuk keluar. Kau ini tidak tahu diuntung. Kau masih ingin kabur? Ya, jangan pukul aku. Percaya tidak kau, akan kupukul mati kau. Berhentilah kau, keluarga kalian ini seperti vampir, menghisap darah anakku. Berapa uangnya? Kau harus pergi dari sini hari ini. Kalau tidak, kau jangan pernah kembali. Lu Xinlan masih punya keluarga. Karena aku tidak bisa tinggal di sini. Untuk sementara, aku akan mengungsi kepada mereka dulu. Nak, kenapa pulang cepat sekali? Yuro mana? Xinlan mana? Kau urus saja urusanmu sendiri. Bagaimana kabarmu dengan Yuro? Aku bertanya tentang Lu Xinlan. Dia merasa bersalah padamu. Dia pulang ke rumah orang tuanya. Apa? Tidak baik. Ada apa dengan anakku? Kau mau kemana? Papa dan Mama, Xinlan sudah pulang. Anak perempuan kita sudah pulang. Syukurlah. Dan juga orang tuanya. Mereka benar-benar tulus padanya. Kalian sedang apa? Kalian ngapain? Uangnya, bukannya. Uang yang kau bawa pulang itu di mana? Uang apa? Adikmu mau kuliah. Nanti juga harus beli rumah, menikah. Katanya suamimu sangat kaya. Apakah kamu tidak bisa setiap kali pulang, membawa sesuatu untuk menghormati kami, tidak menyangka orang tuanya? Seperti ini. Lu Zikang sudah dewasa. Beli rumah. Biar dia beli sendiri saja. Memangnya beli rumah tidak butuh jutaan, hanya mas kawinmu 100.000 itu. Sudah cukup untuk adikmu, mas kawinku. Kalian semua sudah digunakan untuk adikku. Kau bertanya dengan tahu jawabannya. Tidak punya uang. Berani juga pulang. Kembalikan uangku. Kau anak durhaka. Kita sudah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Kamu masih berani meminta uang dari kami. Aku anak kalian. Kalian menganggapku apa? Pohon uang? Kalian masih manusia atau bukan? Kamu berani membantah? Kurasa kamu pantas dihajar. Jangan dipukul, kau tidak lihat sekarang. Badanku penuh luka, itu karena kau bodoh. Kau tidak bisa menyenangkan ibu mertuamu, menyenangkan keluarga mereka. Itu bukan berarti menginginkan sesuatu, lalu akan mendapatkan sesuatu. Aku beritahu kau, ayahmu kalah berjudi lagi. Cepat ambilkan aku 100.000 yuan. Cepat, aku tidak akan pergi. Mulai hari ini, aku tidak akan memberi kalian uang sepeser pun. Berani-berani kau banyak bicara denganku. Hari ini aku akan membunuhmu. Lepaskan dia. Menantu laki-laki datang, aku tidak akan membiarkan dia dibunuh olehmu. Ini urusan keluarga kami. Sudah kukatakan padanya. Bukankah aku sudah menyuruhmu merahasiakannya? Kau mau membunuh kita ya? Ternyata aku pernah salah paham padanya. Itu karena orang tuanya memeras dan membujuk agar dia tidak mengatakan kebenaran. Cepat-cepat pura-pura sakit untuk menipunya agar memberi uang. Ting Zhou. Kurasa kesehatan Xinlan akhir-akhir ini tidak bagus. Kondisi keluarga kami ya. Kau juga tahu. Aku pernah mendengar Xinlan di rumah suaminya mencuci baju dan juga memasak. Keluarga kalian. Bukankah seharusnya kita memberikan Xinlan suplemen atau semacamnya? Kali ini kalian ingin berapa lagi? Kenapa lagi? Bukankah ini juga pertama kalinya bagiku? Bukankah itu tetap saja khawatir tentang putriku? Tidak banyak, tidak banyak. Hanya 100.000 saja. Berikan saja kepada mereka. Bicara dengan suamimu. Ada urusan apa denganmu? Sudah tahu. Nanti akan saya transfer ke rekening kalian. Baik, 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 baik. Silakan kalian mengobrol. Kami tidak akan mengganggu. Tidak kusangka mereka memperlakukanmu seperti itu. Ayo pergi, kembali ke rumahmu untuk mengambil KTP. Selesaikan urusan perceraian. Tidak. Aku tidak mau bercerai. Perceraian itu kan, kau yang pertama kali mengusulkannya. Sebelumnya aku salah paham padamu. Salah paham? Kau pikir hanya dengan salah paham? Dua kata ini, sudah bisa menutupi semua yang telah kuberita selama ini. Jitingsu, kuberitahu kau. Jitingsu, aku beritahu kau. Keputusan terburuk dalam hidupku adalah menikah dengan keluargamu. Hari ini kita harus ke kantor catatan sipil untuk bercerai. Kita tidak akan bercerai. Pergi, aku akan membawamu pulang untuk membalas dendam pada ibuku. Adikmu. Sambung. Alamat kakak sudah kukirim. Cepatlah selamatkan aku. Ada apa? Adikmu diculik. Lu Zikang diculik.
Bukankah dia seharusnya di sekolah? Bagaimana bisa? Tidak tahu bagaimana bisa. Kita harus menyelamatkannya dulu. Di telepon disebutkan namanya secara spesifik. Jangan khawatir, tunggu aku di sini. Baik. Kalau begitu, jika ada urusan, ingat untuk meneleponku. Baik. Kau kakaknya? Ya, anak itu berhutang padaku 500.000. Hari ini, kalau kau tidak membantunya, dan melunasi hutangnya, percaya atau tidak, aku akan menghabisinya hari ini. Kakak, tolong aku, Kak. Bukankah kamu kuliah? Kok bisa ada di sini? Kuliah? Anak ini setiap hari di kasino saya, cuma makan dan minum gratis. Sudah kalah lebih dari 1 juta. Kuliah apanya? Terlihatnya keluarga lu, bukan orang-orang baik. Uangnya tidak akan kubayar untuknya. Orangnya terserah kalian. Kakak. Kakak, tolong kakakku. Kalau kau tidak menolongku, aku hanya bisa meminta uang kepada kakak ipar. Lalu, mereka akan memfitnahmu. Lagi pula, ini bukan yang pertama kalinya bagimu. Lu Zikang, kau benar-benar adikku yang baik. Ya, kalau berani, pergilah kau. Baiklah, terserah kau saja. Ya. Kakak Dao. Kakak perempuanku telah menikah di keluarga Ji selama 5 tahun. Tetap saja. Aku menjualnya padamu. Menurutmu, apakah dia layak 500.000? Silakan kalian berdua saja. Lu Zikang. Aku kakakmu. Lagi pula kau bukan anak kandungku. Apa? Meskipun kau sudah mati, orang tuamu pun tak tahu. Tidak heran jika orang tuanya selalu menyiksanya. Karena dia bukan anak kandung mereka. Kau, bocah. Bagus juga kau mengerti. Kakakmu. Memang sedikit cantik. Cantik. Malam ini kakak akan menyayangi kamu baik-baik the MCCI. Kak, kapan kamu belajar bela diri sih, Kak? Lu Zikang. Ini pukulan. Untuk membalas kakak iparmu. Ini sekali pukul kamu. Kejam dan tidak tahu berterima kasih. Perilakunya buruk. Lu Xinlan. Kalau kamu pukul aku lagi, aku akan bilang ke papa mama, biar mereka menghajar kamu sampai mati. Menurutmu aku masih? Apakah kau Lu Xinlan yang dulu? Hari ini aku tidak hanya akan memukulmu, aku juga akan membuatmu mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu. Aku salah, kakak. Aku tidak akan berani lagi lain kali. Lain kali? Kau masih ingin ada lain kali? 500.000? Kamu sendiri yang cari jalannya. Kalau tidak bisa membayar, ya reinkarnasi saja. Jadilah orang baik. Berani-berani lagi menggunakan akal licik. Awas saja kalau aku akan membuatmu menderita. Bagaimana keadaan adikku? Tidak apa-apa. Beberapa temannya bermain petualangan berbahaya dan kalah. Hanya bercanda. Kita pergi saja. Dia tidak meminta uang padamu. Tidak. Dia bilang sekarang dia baik-baik saja. Nanti tidak perlu lagi mengirim uang padanya. Apakah ini benar-benar lu sih, Kang? Pergi. Pulang dan balas dendam pada ibuku. Lupakan saja. Dia bagaimanapun juga ibumu sendiri. Aku tidak ingin kalian karenaku bertengkar hebat sampai bermusuhan. Kita bercerai saja. Masih ada 30 hari lagi untuk bercerai. Masa pendinginan kan? Kamu bukannya tidak mengerti hukum. Dalam waktu sebulan, kita masih tetap pasangan suami istri yang sah. Baiklah. Kalau begitu aku akan bersabar 1 bulan lagi. Setelah sebulan, kita tidak saling berhutang apapun. Lapar? Ya, mau makan apa? Biar aku buatkan. Aku tidak butuh perhatianmu. Lagi pula, tubuhmu seperti ini. Makan apapun tidak akan merugikanmu. Tolong fokuskan pikiranmu pada merawat tubuhku. Tingzu, tebak siapa yang pulang hari ini? Kakak Tingzu. Hari ini Yuru makan di rumah kita. Aku membuatkan kalian berdua banyak makanan enak. Kakak Tingzu, kau masih ingat kan, waktu kita masih kecil bermain rumah-rumahan, kau selalu membuatkan aku daging babi merah. Kali ini ya, aku membuatkanmu daging babi merah. Kamu harus mencobanya ya. Ayo, kita bicara di sana. Sangat baik, Ji Tingzu. Malam ini kau akan merasakannya. Kakak Tingzu, selama kau kecelakaan itu, aku tidak nafsu makan, dan tidak bisa tidur. Setiap malam aku khawatir. Untungnya kau tidak terluka. Tidak ingin makan. Kau makanlah. Kamu terlalu kurus, makanlah lebih banyak daging. Sin Lan. Ibu hari ini membeli gaun baru. Maukah kamu naik ke atas untuk membantuku melihatnya? Cantik atau tidak? Ya, ayo.
Makanannya belum disentuh sedikit pun. Kau terburu-buru kenapa? Kau naik ke atas, lalu pakai baju. Kita semua nonton bersama. Bukankah lebih baik? Kata anakku. Benar juga, benar juga. Aku sudah kenyang. Kalian makan saja. Kakak Tingzu. Tunggu aku. Yuru, kau menjatuhkanku untuk apa? Lu Xinlan. Aku tidak peduli cara apa yang kau gunakan untuk menikah keluarga Ji. Tapi sekarang aku sudah kembali. Kau jangan harap hidup tenang. Yuru, apa yang kau katakan? Kakak Tingsu sudah pergi. Kau berpura-pura polos sekali. Yuru, kau juga pantas dipanggil seperti itu. Ku beritahu kau. Aku dan kakak Tingsu besar bersama sejak kecil. Orang yang tidur di samping Gege Tingsu hanya bisa aku. Kakak Tingsu sudah pergi. Kau pura-pura polos saja. Membiarkannya sendirian tidak aman. Lebih baik kita turun dan lihat. Kakak Xinlan, meskipun kau tidak ingin aku datang, kau bertamu ke rumahku. Kau juga tidak boleh menjatuhkanku. Bangun. Tidak apa-apa kan? Kakak Tingzu, kami tidak apa-apa. Kakak Xinlan, hanya saja dia sedikit salah paham denganku. Dia tidak sengaja menyasar saya. Apakah aku bertanya padamu, pergilah denganku. Akan sakit, tahan sedikit, tidak apa-apa. Sudah agak baik kan? Lu Xinlan, kau ini imut sekali. Aku ingin kau mati. Apakah semua ini telepon dari ibuku? Kau pura-pura tidak tahu. Apakah ini lucu? Selama bertahun-tahun, apakah kau selalu seperti ini? Kenapa kau tidak mengatakannya padaku? Ji Tingzu. Apakah kau pernah percaya padaku sekali saja? Maafkan aku. Kau tak perlu meminta maaf padaku. Setelah kita menyelesaikan urusan perceraian, aku akan pulang. Pulang. Tidak boleh. Kau tidak boleh pulang. Kenapa? Lagi pula kau bukan anak kandung mereka. Meskipun kau meninggal, orang tuamu pun tak akan tahu. Lebih baik jangan ceritakan hal ini padanya. Dia pasti akan sangat sedih. Kau tinggal di sini untuk sementara waktu. Sebelum masa tenang perceraian berakhir, aku akan melindungimu. Tentukan siapa yang melindungi siapa, sih? Kau masih ada di dalam tubuhku. Aku tahu tentang kita yang bertukar tubuh ini, meskipun bisa menghindarinya untuk sementara, tidak bisa bersembunyi selamanya. Seperti ini, kau atur untukku, jabatan sekretaris presiden. Kita sering berada di kantor, mengurangi jumlah pulang ke rumah. Untuk saat ini hanya bisa seperti ini, besok harus mulai bekerja di kantor. Pergi, beli beberapa pakaian yang layak. Ada apa? Rasanya sudah mau. Aku ingin ke toilet. Toiletnya di mana? Kalau begitu, silakan pergi. Aku harus ke yang mana? Masuklah. Ini toilet wanita. Aku tidak masuk. Kau masuk atau tidak? Mati pun aku tidak akan masuk. Aku sudah selesai. Ayo pergi. Aku akan mengajakmu membeli air jahe merah. Tidak beli, aku tidak minum. Laki-laki dewasa, minum air gula merah apa? Tidak beli. Tidak beli ya sudah. Tunggu sampai kiamat tiba. Kau akan tahu penyesalannya. Kenapa sakit sekali sih? Sakit sekali. Bagaimana kau bertahan selama ini? Ibuku bahkan tidak memberiku uang untuk membeli obat. Setiap kali aku bertahan dengan gigit gigi. Jangan sedih, ya. Kau ini laki-laki dewasa, menangis terseduh-seduh. Malu tidak ya kalau diceritakan? Tenang saja, aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Tidak apa-apa. Lagi pula tidak lama lagi, kita akan berpisah. Itu Paman Wuge. Halo, Paman Wu, ada apa? Tuan Ji, peserta rapat sudah lengkap. Kapan Bapak akan datang ke kantor? Sepertinya rapat tingkat atas perusahaan. Begini, kau pergi saja sebentar. Biarkan Paman Wu yang memandu acara saja. Baik, saya mengerti. Tunggu aku sampai kembali.
Anakku pergi ya. Pulanglah lebih awal ya. Lu Xinlan, cepat turun untukku. Lu Xinlan, apa kau tuli? Aku panggil kamu berkali-kali. Kenapa kamu tidak menjawab? Jam berapa ini kamu masih tidur? Ayo, bangun. Ayo, 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 ayo. Tidak mau bekerja lagi? Pakaian sudah dicuci, lantai sudah dipel. Bu, aku Tingzu. Kau mengigau, ya? Berani-beraninya kau menggunakan anakku sebagai alasan. Bu, aku sedang menstruasi, tubuhku tidak enak badan. Istirahat sehari saja tidak boleh. Tidak boleh. Bagaimana caramu bekerja sebelumnya? Jangan cari alasan untuk kemalasanmu. Cepat turun. Turun? Kau turun sekarang juga. Percaya tidak kau akan kubunuh. Bu, aku menariknya. Ini kotor sekali. Kakak Xinlan, cepat bersihkan. Kakak, kamu terlalu ceroboh. Lihat, di sini sudah bersih, belum bersih. Tapi nanti dimarahi Bibi Lo. Jiang Yuru. Aku ini orang seperti apa sih? Selama aku di depan kakakku di Tingsu, aku harus menjaga penampilanku. Dia tidak akan pernah percaya apa yang kau katakan. Jadi, tujuanmu apa? Tujuan? Tentu saja, membuat Tingsu di depan semua orang. Aku ceraikan kau, lalu nikahi aku lagi dan bawa aku masuk ke keluarga Jiang Yuru. Kubayangkan kau sebagai adik kandungku sendiri, tapi ternyata hatimu sangat kotor dan kejam. Menikahimu tidak akan pernah dalam hidupku. Air 60 derajat, hanya peringatan untukmu. Lain kali akan langsung air panas. Jika aku melawan, mereka akan semakin memperlakukannya dengan kejam. Lebih baiklah tunggu sampai tubuhku kembali. Baru kita beri dia pelajaran. Aku sedang berbicara. Apakah kau tuli? Jiang Yuru, jangan terlalu keterlaluan. Aku keterlaluan? Kalau begitu, biar kutunjukkan padamu apa yang sebenarnya disebut keterlaluan. Sakit. Bagaimana? Sakit. Apakah sakit? Sakit. Apakah kamu benci? Tapi tidak apa-apa. Meskipun kau memberitahu Kak Ting Zhou, dengan hubungan kita seperti ini, dia juga sama sekali tidak akan mempercayaimu. Sayang, kenapa berisik sekali sih? Ada apa ini? Cepat, tolong ibu. Yuro, ada apa ini? Cepat angkat kakimu. Engpain sih? Gimana kalau sepatunya kotor? Sangat menyebalkan. Ibu, ibu hanya menonton saja. Kau tega melihatku diintimidasi. Kau bukan anakku. Mati hidupmu tidak ada hubungannya denganku. Tapi aku menantumu. Kau sudah 5 tahun di keluarga kami. Kau bahkan belum memberi kami keturunan. Kau masih berani. Katanya menantuku. Ya, itu karena Ji Tingsu tidak pernah menyentuhku. Apa yang kau katakan, kau sendiri yang tidak bisa. Malah menyalahkan anakku. Benarkah? Ku beritahu kau, sejak kau masuk ke rumahku, aku sama sekali tidak menyukaimu. Ku bilang padamu, satu-satunya pilihan untuk menjadi menantuku adalah Yuru. Lihatlah Yuru, dia sangat baik, cantik. Dan juga putri dari grup Jiang. Masih seorang yang kembali dari luar negeri. Lihat lagi dirimu, keluarga yang miskin. Tidak punya pendidikan, tidak punya latar belakang, tidak punya keluarga. Bagaimana bisa pantas untuk tingsu keluarga kami? Jangan sok tahu, lihat dulu dirimu sendiri. Ruangmu seperti apa sih, ibu? Ternyata selama ini kau memandangku seperti ini. Bagaimana aku memandangmu? Kupikir keluargamu itu beruntung sekali. Salah. Harusnya itu meledak. Kau baru bisa menemukan keluarga kami. Tapi juga sudah hampir. Tunggu saja putra kami, Tingsu. Setelah dia mengurus surat nikah dengannya, kau segera pergi dari sini. Biarkan Yuru masuk ke dalam keluarga kami. Ji Tingsu, kau ini seorang bajingan yang buta. Kau berani menghina anakku. Kau percaya atau tidak? Aku akan membunuhmu. Lepaskan dia. Kakak Tingsu, pergi. Kakak Tingsu, kenapa kamu marah sekali? Tingsu, bukan sengaja. Tadi dia memukulku, aku hanya ingin memberinya pelajaran. Dengarkan penjelasan Mama. Iya, jangan sentuh aku. Dia bukan anakku. Bukan seperti yang kau lihat. Kakak Tingsu, kalian semua jangan mendekat. Hari ini aku akan mengatakannya di sini. Lu Xinlan adalah istriku. Mulai sekarang, siapapun dari kalian berani-berani sentuh dia lagi, aku pasti akan membalas 10 kali lipat. Seharusnya aku tidak pergi ke kantor. Kau akhirnya datang. Xinlan. Bagaimana? Sudah agak baik kan? Bagaimana kau bisa menyelamatkanku? Setelah rapat selesai, aku meneleponmu, tapi tidak ada yang menjawab. Aku merasa ada yang tidak beres. Aku tidak menyangka. Mereka memperlakukanmu seperti itu. Setelah kau beristirahat, tinggal saja di perusahaan. Terima kasih.
Sama-sama, aku hanya peduli. Tubuhku saja. Gawat, 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 gawat. Jangan sampai kita berdua. Hal yang telah kita lakukan padanya sebelumnya. Diceritakan semua pada Ting Zhou. Bu, tenang saja. Dengan hubungan aku dan Kak Ting Zhou. Dia tidak akan percaya. Sikap Huo Zhou terhadapku akhir-akhir ini. Berbeda dari sebelumnya. Wanita ini sebenarnya telah memberinya ramuan sihir apa? Ibu. Tenang saja, Yuru. Di hatiku, kau adalah menantu pilihan. Aku tidak akan membiarkan wanita itu mendapatkan apa yang dia inginkan. Sebelumnya aku mendengar dari kakak Tingzu, wanita ini sangat boros. Sudah merugi beberapa juta. Ini membuat perusahaan kakak Tingzu. Bagaimana ini, si kecil yang manis ini? Kenapa dia tidak mati saja ya? Bu, saya lihat dia sering susah tidur. Jadi dia minum obat tidur. Lalu bagaimana jika dia sendiri yang minum obat terlalu banyak? Kau memang cerdas. Tenang saja. Serahkan padaku. Lu Xinlan, kau beban keluarga. Lebih baik mati saja. Bu, kenapa ibu datang? Ibu tahu kau tulus pada keluarga Ji. Ibu tidak akan melakukan seperti itu. Mulai sekarang, ibu tidak akan bersikap seperti itu lagi padamu. Ibu sudah menuangkan air hangat untukmu. Minumlah. Lalu kita berdua akan bicara baik-baik. Kamu sudah tenang kan? Ibu pasti tidak akan memperlakukanmu seperti itu lagi. Cepat minumlah. Terima kasih. Sama-sama. Cepat minumlah. Air ini tidak boleh diminum. Ting 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 so. Kenapa kau datang? Kau meracuni air ini. Aku tidak melakukannya. Bagaimana kau bisa berpikir seperti itu tentang Mama, CCTV dan anak buahku? Semuanya sudah melihat. Kau masih berani membantah. Nyonya tua, apa yang sedang kau lakukan? Sebaiknya aku memberitahu Tuan Ji. Ibu, kau memberi aku obat. Tingzu, dengarkan penjelasan ibu, ya. Paman Wu, antar ibu saya pulang dulu. Baik, Nyonya, silakan. Tingzhou, dengarkan penjelasan ibu, ya. Sinsan, aku benar-benar minta maaf padamu. Jika bukan karena kamu, nyawaku akan melayang. Terima kasih, sudah kukatakan, aku tidak sedang mengkhawatir kamu. Aku mengkhawatirkan diriku sendiri. Tenang saja, setelah aku keluar dari rumah sakit, kita akan tinggal di kantor saja. Tidak akan kembali ke rumah ini lagi. Ji Tingzu. Mengapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Kau seharusnya mengatakannya lebih cepat. Bagaimana dengan Yuru? Aku ketahuan. Kakak Tingzu mengetahuinya. Siapa yang tahu bahwa di koridor itu ada CCTV? Tingzu sudah tahu. Selama kantor ini, aku bahkan tidak memberi si kecil yang manis itu sedikit pun wajah baik. Dia tidak akan tidak mengakui aku sebagai ibunya, kan? Bu, jangan khawatir dulu. Kakak Tingzu pasti tidak akan melakukan itu. Seperti ini, aku akan pergi menjelaskan semuanya pada Kak Tingzu. Benar. Terima kasih Euro, nenek tua sialan ini. Benar-benar tidak berguna. Bahkan hal sekecil ini pun tidak bisa dikerjakan dengan baik. Sepertinya aku harus turun tangan sendiri. Kembalikan uangnya, kembalikan uangnya, kembalikan uangnya. Berhenti. Kau siapa? Berapa banyak uang yang dia pinjam darimu? Tidak banyak. Kau ini, pergi sana. Lu Zikang. Kau siapa? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Kau hanya perlu tahu, kita memiliki musuh bersama. Kurasa kau juga sangat membenci Lu Xinlan, kan? Si kecil yang manis itu, orang tuaku menemukannya, kuliah sampai sebesar ini. Dia malah memutus mata pencaharian keluarga kita. Lu Xinlan anak pungut. Kalau bukan begitu, ini benar-benar bantuan Tuhan. Aku punya rencana yang bagus sekali. Tidak hanya bisa membunuh Lu Xinlan, kau juga bisa mendapatkan sejumlah uang. Benar. Tenang saja, ini akan kuurus. Tidak masalah. Halo, kakak tersayang. Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Jangan berputar-putar. Penerimanya adalah aku. Jika kau mengalami kecelakaan, aku akan mendapatkan sejumlah uang yang besar. Apa yang ingin kau lakukan? Kau sendiri yang tahu. Hati-hati.
Sialan, bagaimana bisa menabrak dua orang? Lu Xinlan, kau sepertinya menyelamatkanku lagi. Ini tubuhku. Kita sudah bertukar kembali. Kau terluka, hati-hati. Aku bukan untuk menyelamatkanmu. Itu tubuhku. Begitu juga sebelumnya, aku melakukan hal yang sama padamu. Aku tidak layak kau selamatkan. Tenang saja. Kedepannya aku juga akan selalu melindungimu. Zikang adalah adikku. Kenapa dia melakukan ini padaku? Bagaimanapun juga, tidak bisa seperti ini lagi. Aku ingin semua orang tahu. Aku, Ji Tingzu, istrinya, bukan siapapun yang bisa memperlakukan seenaknya. Tuan Ji, mobil menuju desa Lu sudah siap. Kau mau menenangkan siapa? Dao Huan. Bagaimana keadaan Sikang? Sikang, Huozu, Tingzu, apa yang kau lakukan pada Sikang? Dia juga keluargamu, kan? Keluarga. Saat dia menabrak istriku dengan mobilnya, apakah dia menganggap kita sebagai keluarga? Kau menabrak Xinlan. Kau bilang kau menabraknya untuk apa? Tidak, Bu. Dia tidak memberi saya uang. Sekolah meminta uang, tapi dia tidak memberi saya. Saya dipecat dari sekolah. Tidak masuk akal. Anak durhaka ini. Ibu akan membantumu mendapatkan keadilan. Kau, perempuan tidak berguna. Berani-beraninya kau menyakiti adikmu. Kau bilang aku tidak berbakti. Kau gadis kecil yang menyebalkan. Masa depan Sikang, sudah kau hancurkan. Masa depannya, ada hubungannya apa denganku? Dia berkeliaran di luar sepanjang hari. Kamu berani bicara sembarangan. Ku pukul sampai mati kau. Apakah itu omong kosong? Tanyakan sendiri pada anakmu. Kau suami Xinlan. Tentu saja kau melindunginya. Apakah kau tahu? Kau sudah membuat anakku seperti ini. Berapa biaya pengobatannya? Ku bilang padamu, jika kurang dari 100 juta, aku tidak akan melepaskanmu. 100 juta. Baiklah, uang, aku, Ji Tingzu, punya banyak. Ini ada 10.000 yuan. Siapa yang memukul Lu Zikang, satu tamparan saja bisa mendapatkan satu lembar. Tentu saja, Lu Zikang sendiri juga bisa. Siapa cepat dia dapat. Jangan, jangan, jangan. Sudah kukatakan, nanti kalau ada yang berani macam-macam lagi padamu, aku tidak akan melepaskannya. Tingzu. Kumohon, jangan pukul anakku lagi. Jangan pukul, kami tidak butuh uang lagi. Kumohon. Iya, iya, kami tidak butuh uang lagi. Tolong lepaskan saja. Lepaskan Zikang saja. Tapi kau lihatlah, demi Xinlan. Lepaskan anakku saja. Jangan kira aku tidak tahu. Kalian akan memaksa Xinlan lagi untuk membayar hutang kalian. Kalian berhutang berapa? 13 juta. 3 juta akan kubayar untuk kalian. Jangan ganggu Xinlan lagi mulai sekarang. Pak Wu. Segera transfer 3 juta ke rekening Lu Minwang. Baik. Jangan lihat, pulanglah denganku. Aku tidak akan pulang bersamamu. Tidak pulang juga tidak apa-apa. Kebetulan aku membeli villa di daerah Beiyuan. Kita tinggal di sana saja. Tidak perlu. Tidak usah. Perceraian tinggal setengah bulan lagi. Rumah ini kuberikan padamu dan Jiang Yuru sebagai rumah pernikahan. Hatiku. Kau masih ingin bercerai denganku? Kau benar-benar akan pergi? Ya. Tuan Ji, semua yang kau minta sudah kubawa pulang. Terima kasih, Paman Wu. Sama-sama. Ini tugasku.
Ini yang kubawa, beberapa gula merah impor, dan juga obat penghilang rasa sakit dan suplemen kesehatan. Tidak akan ada efek sampingnya. Silakan bawa saja. Tidak perlu. Barang-barang ini, nanti saya beli sendiri, termasuk uang yang dulu kau pinjamkan padaku. Semua akan kukembalikan. Tidak perlu dikembalikan, Xinlan. Uang yang kau pinjamkan padaku. Ini bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan uang. Kita pindah ke Beiyuan saja. Dengan keadaan sekarang, jika kau pulang, mereka pasti akan menyiksamu lebih parah lagi. Mereka adalah orang tua kandungku. Kasih sayang yang telah mereka berikan. Tidak mungkin aku balas. Ji Tingzu, lepaskanlah. Mereka bukan orang tuamu kandung. Orang tuamu telah membohongi kamu. Kamu anak yang mereka temukan. Mereka khawatir kamu tidak akan berbakti, maka mereka selalu merahasiakannya darimu. Bagaimana kamu tahu? Itu yang dikatakan Lu Zikang sendiri. Alasan dia tidak memberitahumu. Karena takut kau sedih. Xinlan, jangan kembali. Sekarang di sisiku, adalah tempat yang paling aman. Aku tidak percaya. Ini laporan yang diberikan Bumi membuktikan bahwa kamu dan Lu Minwang, serta Wang Xiaolian, sama sekali tidak ada hubungan darah. Kamu dan Lu Minwang, serta Wang Xiaolian, sama sekali tidak ada hubungan darah. Tidak akan. Bukan seperti itu. Pasti kalian yang salah. Xinlan. Aku akan menemanimu. Aku tidak percaya. Laporan ini. Aku juga tidak akan percaya. Jangan kau bujuk aku untuk tetap tinggal. Ji Tingzu, kaulah yang paling menyakitiku. Xinlan. Aku tahu kau tak bisa memaafkanku, tapi sekarang aku hanya ingin melindungimu sekali saja. Lepaskan. Baiklah. Jika kau ada urusan, pastikan kau meneleponku. Lu Xinlan, aku tidak akan melepaskanmu. Bereskan dengan bersih. Lu Zikang. Kakak. Lama tidak bertemu. Lu Zikang, kau mau melakukan apa? Ji Tingzu membuatku cacat satu tangan. Aku tidak bisa menghukumnya. Lalu, aku tidak bisa memukulmu. Itu memang pantas kau dapatkan. Seandainya kau melakukan sedikit hal baik, kau tidak akan sampai pada keadaan seperti ini sekarang. Ji Tingzu, mengandalkan kekayaan dan kekuasaannya yang besar, mengajariku, ya. Hari ini aku ingin lihat. Siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu? Zikang, dengarkan kakakmu, jangan terlalu keras kepala. Baik, keras kepala. Aku mencari uang untuk diriku sendiri. Apa salahnya? Mencari uang pun kamu tidak boleh menggunakan cara seperti ini. Cara-cara murahan. Aku kakakmu. Apa? Kau kakakku. Kau ini anak pungut. Brengsek. Kau masih susah payah berbakti kepada mereka selama bertahun-tahun. Kau benar-benar menggemaskan. Apa? Orang tuamu telah membohongi kamu. Kamu anak yang mereka temukan. Mereka khawatir kamu tidak akan berbakti. Maka mereka selalu menyembunyikannya darimu. Jadi Ji Tingzu tidak membohongiku. Kenapa? Kenapa kalian membohongiku selama bertahun-tahun? Aku tidak percaya. Zikang, kau menipuku, bukan? Bagaimana mungkin aku anak haram? Anak kandung papa dan mama. Sampai benar-benar melihat bukti, kau tak percaya? Ya, ayo. Zikang sayang, ini mas kawin kakakmu, 1 juta. Ambil saja, beli sesuatu yang bagus untuk dirimu. Bu. Tidak menyisakan sedikit pun untuknya, aku tidak percaya. Menyisakan apa lagi sih? Dia kan bukan anak kandung kita. Ya. Tapi kau dan ayahmu, yang menemukanmu di gunung. Kau tidak tahu, kan, saat kami menemukanmu. Di tubuhmu, ada sebuah kalung giok berkualitas tinggi. Kelihatannya sangat berharga. Kita jual saja. Tebak. Terjual berapa? 500.000. Aku tidak percaya, untuk membelikanmu mobil. Aku tidak percaya. Kenapa? Kenapa kalian menipu saya selama bertahun-tahun? Aku telah berkorban untuk keluarga ini. Kenapa aku tidak mendapatkan ketulusan kalian? Lu Zikang, kau akan mendapat balasannya. Berhenti mengutukku, brengsek, menjadi seperti ini. Semua itu sialan karena kau sendiri. Kakang. Kami berdua sudah menunggu cukup lama. Biarkan kami berdua bermain sebentar. Kami berdua sudah tidak sabar lagi. Kakang. Ya, maaf. Kakak yang secantik ini. Sayang sekali kalau begitu saja. Apalagi kita berdua. Bahkan belum ada hubungan darah. Benarkah? Lu Zikang, kau mau ngapain? Aku belum pernah mencobanya. Rasa masakan kakak? Apakah ini pertama kalinya untukmu?
Kalau begitu, serahkan yang pertama. Lepaskan aku. Padaku. Gigit aku. Aku akan membunuhmu. Jangan. Benar. Nona Jiang mengatakan padaku, jika membunuhmu, aku bisa mendapatkan 1 juta. Lalu menjual organ tubuhmu. Satu persatu dipotong. Bukankah aku akan kaya? Lu Xinlan, Lu Xinlan. Mengapa ketulusan yang diberikan, yang didapat adalah penderitaan tanpa akhir? Jika aku mati seperti ini, akankah di kehidupan selanjutnya, cari kehidupan yang lebih tenang? Berani sentuh wanita saya, Ji Tingzu, kau benar-benar ingin mati, ya, Ji Tingzu, kenapa kau datang, Tingzu? Serang. Tingzu, hati-hati. Ji Tingzu. Aku akan membunuhmu. Tingzu. Xinlan. Akhirnya aku, Tingzu, juga menyelamatkanmu sekali. Tingzu. Tuan Ji, Tuan Ji, Tuan Ji. Cepat, antar Tuan Ji ke rumah sakit. Aku. Aku berubah menjadi Ji Tingzu lagi. Jangan bilang kita hanya akan bertemu bahaya. Tubuh kita akan bertukar. Sakit sekali. Kenapa kau harus menyelamatkanku? Semua salahku karena ingin pulang. Semua salahku karena tidak menurut. Tingzhou. Tuan Ji memang berjiwa besar, seorang pria dewasa, menangis terseduh-seduh seperti ini. Kau tidak boleh kenapa-kenapa. Cepatlah bangun. Tingzhou, Tingzhou, kau sudah bangun. Berganti lagi. Kau terluka di punggung. Sakit tidak? Dokter bilang lukamu lebih parah dariku. Kau perlu istirahat yang cukup. Jangan sekali-kali lagi kau lakukan itu padaku. Tidak apa-apa, kau sudah baik-baik. Tidak menyangka Tuan Ji suka posisi seperti ini. Ayo, ayo, ayo. Kalau begitu, istirahatlah yang cukup. Selama ini, tubuh kita sudah bertukar kembali. Tetaplah di sisiku. Sekarang aku tidak ingin terlalu dekat denganmu. Aku tidak ingin terlalu dekat denganmu. Kenapa kau tidak mau melepaskanku? Ini surga tidak mengizinkan aku melepaskanmu. Kau masih ada di dalam tubuhku. Aku menemukan. Asalkan kita bertemu, bahaya yang fatal. Tubuh kita akan bertukar. Lagi pula masa pendinginan perceraian. Tidak ada lagi Fantian. Setelah kita bercerai nanti, kita akan mencari cara untuk mengembalikan tubuh kita. Jangan bicara tentang masa pendinginan perceraian padaku. Aku tidak akan bercerai. Xinlan, aku tidak menginginkan siapapun. Aku hanya menginginkanmu. Ji Tingzu, bisakah kau sedikit masuk akal? Aku tidak mau dengar, aku tidak mau dengar. Besok ikut aku ke kantor untuk bekerja. Kudengar ada sekretaris baru di kantor. Sekantor dengan presiden. Sepertinya dia adalah istri presiden. Istri CEO. Tidak mungkin. Bukankah katanya, CEO dan istrinya memiliki hubungan yang tidak harmonis. Makan malam perusahaan. Dia bahkan tidak pernah membawanya. Pagi-pagi sekali. Bertengkar untuk apa? Belum pergi bekerja? Sekretaris baru. Benar-benar seperti yang dikatakan Nona Jiang. Aku harus segera menelepon. Memberitahu Nona Jiang. Tuan Ji benar-benar membawa wanita yang tak pantas dilihat itu ke kantor dan membiarkannya menjadi sekretaris. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Dia tidak punya kedudukan di keluarga Ji. Kau tidak perlu melihat wajahnya. Kau cukup menyiksanya saja. Sisanya. Tunggu kabar dariku. Baik. Untungnya aku menaruh orang dalam di perusahaan. Sudah kutanam mata-mata.
Posisi ini, kau minta berkali-kali, kau tak pernah memberiku. Apa hakmu memberikannya pada wanita murahan itu? Nona, ada apa? Marah-marah besar sekali. Ayo, minum supir salju, agar panas dalammu hilang. Kau tidak punya mata ya, tidak melihatku. Sekarang aku sedang sibuk. Iya. Nona, aku salah. Kalau begitu cepat pergi. Iya, Nona, selalu menjilatku. Jangan kira aku tidak tahu, niatmu yang jahat itu. Nona, aku tidak punya maksud lain. Aku hanya ingin menjaga Bapak dengan baik, menjaga saya. Kurasa kau ingin menjadi ibuku. Sepanjang hari kau, seperti anjing yang menjilatiku. Dengan statusmu seperti itu, kau pun pantas tinggal di keluarga Jiang. Nona, aku benar-benar tidak punya maksud lain. Jangan tidak sopan. Tuan. Yurwo, kau adalah putriku tersayang. Anak perempuan tertua keluarga Jiang. Kok kepribadiannya seburuk ini sih? Kalau begitu aku adalah anak kandungmu, kan? Kepribadianku tidak seperti kamu. Lalu bisa seperti siapa lagi di dalam keluarga ini? Kau sejak kecil sampai sekarang, Bibi Su, selalu yang terbaik untukmu. Kenapa kau bersikap seperti itu padanya? Kebaikan orang kelas bawah. Sangat menyebalkan. Aku tidak mau bicara lagi denganmu. Yuro, Bibi Su ya. Anak ini, sifatnya, hanya kamu yang mampu menerimanya. Di rumah ini, para pembantu datang dan pergi. Hanya kamu, yang bekerja paling lama. Tuan, ini tugasku. Ibunya anak itu meninggal muda. Kau memperlakukannya seperti ibu kandungnya. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Tuan, jika bukan karena dulu, Anda dan Nyonya telah menyelamatkan hidupku. Aku sendirian, terlantar di Haicheng, bekerja. Bagaimana mungkin aku bisa seperti sekarang? Jangan bicarakan ini. Baiklah, kau sibuk ya, Tuan. Yuru. Aku tidak marah padamu karena memperlakukanku seperti ini. Aku hanya ingin kau hidup dengan baik. Lagi pula kaulah milikku. Kedua orang ini, sudah berapa lama di dalam? Kenapa belum keluar? Yu Man. Kau berdiri di sini ngapain? Cukup lihai ya. Begitu datang langsung mencari informasi. Kau tidak pergi mengerjakan pekerjaanmu. Di sini bermuka dua. Bukannya sekretaris presiden. Tidak tahukah kau, identitasku sebagai sekretaris utama. Sekretaris utama bagaimanapun juga. Bersikaplah patut. Cepatlah menyenangkan aku. Belum juga pergi membuatkan aku secangkir kopi. Siapa kau sebenarnya? Layakkah aku membuatkanmu kopi? Kau berurusan dengan Tuan Ji. Bagaimana bisa melayani Tuan Ji? Memang berkat Xinlan. Membuatku melihat dengan jelas. Begitu banyak wajah orang-orang ini. Cepatlah. Minggir. Lu Xinlan, kau tunggu aku. Mau menyakitiku? Lu Xinlan, apa yang kau lakukan? Kalau sedang tidak sibuk, carilah pekerjaan. Perusahaan ini tidak menggaji orang menganggur sepertimu. Jangan kira kau istri presiden direktur. Aku tidak berani mengusikmu. Mengetahui aku istri presiden direktur. Masih saja berani sekali. Bagaimana? Ada yang membelakangi dan mendukungmu ya? Kau kira bagian SDM perusahaan cuma makan gaji buta? Latar belakang keluargamu sudah lama aku selidiki. Dengan sangat jelas. Cepat, lihat semua. Ayahnya seorang penjudi, ibunya seorang wanita desa. Adik laki-laki yang malas, Lu Xinlan, orang sepertimu, pun pantas menjadi sekretaris CEO. Xinlan, masalah-masa lalumu, aku tak bisa ikut campur. Tapi masa depanmu, pasti akan kuterjang sampai akhir. Tenang semua, masih ada lagi. Kau melakukan apa? Kau berani-beraninya merusak handphoneku. Kau tahu berapa harga handphone ini? Kuberikan gaji 50.000 per bulan kepadamu. Bukannya untuk membiarkanmu di sini, membuli rekan kerjamu. Yu Man, kau dipecat. Kau seenaknya memecatku begitu saja. Jangan kira aku tidak tahu, kau dan presiden direktur, hubungannya tidak harmonis. Kalau berani, suruh dia memecatku sendiri, sesuai keinginanmu. Ikut aku, kau mau membawaku kemana? Bukankah dikatakan bahwa Tuan Ji tidak menyukainya? Kenapa dia benar-benar datang? Suamiku, orang ini menghinaku, mengerjaiku, masih mengejekku. Aku mau kau memecatnya. Tuan Ji, jangan dengarkan omongannya. Departemen SDM sudah memiliki latar belakang keluarga dan keluarganya. Kita semua tahu. Lagi pula, kau yang membawanya masuk ke perusahaan. Kita juga tahu. Itu terpaksa. Suami, lihat dia, menyebalkan sekali. Aku minta kamu memecatnya. Baiklah, mendengarkanmu. Bagaimana ini bisa terjadi? Begini maksudnya, Tuan Ji, kami hanya bercanda dengan Nyonya. Ingin mengujimu. Maksudnya ingin menguji. Seberapa tangguhnya Nyonya? Orang yang kupilih, tidak perlu kamu ikut campur. Ya, Tuan. Anda mengatakan, Paman Wu. Ada apa Tuan Ji? Ada perintah. Pecat dia. Usir dari perusahaan. Selain itu, beritahu semua orang, seluruh Jiangcheng, siapapun yang berani lagi, merekam Man, maka dia akan berurusan denganku. Baiklah. Tuan Ji, jangan memecat saya. Tuan Ji, saya masih punya keluarga yang harus saya tangguh, harus dirawat. Tuan Ji, kumohon, jangan memecat saya. Bawa keluar. Pergi. Keluar.
Tuan Ji, pergi. Lihat apa sih, belum bekerja juga? Bagaimana rasanya menjadi CEO? Bagaimana? Lumayan, nanti perusahaan Ji akan kuserahkan padamu untuk dikelola. Kau mau ngapain? Aku tidak mau membantumu mengurus perusahaan. Kau adalah istriku. Kuserahkan padamu, itu pasti akan terjadi cepat atau lambat. Ji Tingzu, aku tidak mengatakan itu. Aku ingin rujuk denganmu. Kita bukan rujuk, kita memang tidak pernah bercerai. Ibumu saat itu, seperti itu terhadapku. Kau pikir aku masih punya sesuatu untuk dikenang di keluargamu. Masalah dengan ibuku akan kuselesaikan. Ada rapat siang ini. Ingat ya, bacalah dulu materinya. Aku tidak akan pergi. Kau tidak akan pergi, kau kan Ji Tingzu. Kalau kau tidak pergi, siapa yang akan pergi? Aku. Tidak banyak, segera akan selesai. Setelah rapat selesai, masih ada 10 dokumen yang harus saya periksa. Setelah selesai baru bisa pulang. Saya mengerti. Kau sudah lelah. Tidak tahu kapan bisa kembali ke tubuhku. Aku ingin, dengan identitas Ji Tingzu, menjagamu. Tuan Ji, saya sudah menemukan informasi tentang orang tua kandung Nyonya Lu. Untukmu, di Haicheng, saya menelpon Anda, tetapi tidak diangkat. Jadi saya hanya bisa menghubungi Anda lewat pesan singkat. Bahkan dengan memeja, Haicheng memang kampung halamanmu. Perkara ini saya serahkan padamu. Kita akan menghubungi dengan nomor telepon baru. Ji Tingzu, buat apa kau melakukan ini? Aku sudah memutuskan untuk mengakhiri hubungan kita. Jangan buang-buang waktu lagi. Bu, tolong carikan jalan agar aku bisa diterima bekerja di perusahaan Kak Tingzu. Sekarang wanita jalang itu, Kakak Tingzu, membuatku linglung. Bagaimana aku harus berbuat? Bukannya aku tidak membantumu. Lalu kejadian terakhir kali itu, kau sendiri kan tahu, Kakak Tingzu Umu, sampai sekarang belum menghubungiku. Apakah karena aku terlalu berlebihan pada Lu Xinlan? Bagaimana mungkin orang tidak berguna? Yu Man adalah orang yang tidak berguna. Nenek tua itu juga orang yang tidak berguna. Semua sampah. Sepertinya hanya cara ini yang bisa dilakukan. Kakak Tingzu, saya membawa papa saya untuk melihat perusahaanmu. Keponakan tersayang, putriku ini sangat merindukanmu. Perusahaanmu ini untuk bekerja, ya, aku sudah bujuk, tapi dia tetap tidak mau. Lihatlah perusahaan kita berdua, sudah bekerja sama selama bertahun-tahun. Memberinya posisi, seperti apa, yang paling cocok, ya, pernah mendengar. Ji Tingzu menyebutnya, keluarga Jiang, sangat kaya raya. Mengeluarkan banyak uang, keluarga Ji bisa mencapai seperti sekarang ini. Tidak terlepas dari bantuan keluarga Jiang. Ini sepertinya tidak bisa ditolak. Kalau begitu, jadilah sekretarisku saja. Kak Tingzu, aku tahu, kau menyimpan perasaan untukku. Kau ini. Begitu melihatmu, Kakak Tingzu langsung tersenyum lebar. Baiklah. Kalian sibuk saja, aku masih ada urusan lain. Baik, Paman, hati-hati di jalan. Pergi saja. Aku antar kamu. Mengapa kamu mau memberikan tempatmu untuknya? Bukankah ini tepat untuk mewujudkan keinginan kalian berdua? Siapa sebenarnya Jiang Yuru? Kita sama-sama tahu. Kau sedang marah padaku. Aku hanya ingin memutuskan hubungan kita sepenuhnya. Hanya itu saja. Ji Tingzu, lepaskan aku. Aku ingin mencari orang tuaku, kandung. Di dunia ini, hanya mereka adalah penghiburanku. Terakhir, sepertinya dia juga cemas menemukan orang tua kandungnya. Belum ada kabar dari Paman Wu. Aku tidak bisa membiarkannya sedih lagi. Tidak bisa. Aku tidak bisa melepaskanmu. Ji Tingzu, mengapa kau tetap saja tidak mau melepaskanku? Kau telah membuatku seperti ini. Bukankah itu sudah cukup? Xinlan, kau salah paham. Aku hanya ingin melindungimu. Melindungi. Lihatlah lukaku. Mana yang bukan karenamu? Siapa? Kau datang untuk apa? Aku datang untuk mencari Kakak Tingzu. Aku dengar dari rekan kerjaku, kau suka minum kopi. Lihat, ini kopi gilingan tanganku sendiri. Tanganku sampai kapalan. Cepat cicipi. Suka? Lain kali buatkan aku lebih banyak lagi. Asal Kakak Tingzu suka, aku akan membuatkannya untukmu setiap hari. Sekretaris Ji Tingzu adalah aku. Kau, keluar. Kak Tingzu, lihat dia membentakku. Tidak perlu dihiraukan. Oh ya. Kau sudah membantuku mengurus dokumen di atas meja. Itu kan? Aku sudah berjanji pada Paman untuk menjagamu. Kau pasti perlu belajar beberapa hal, kan? Dokumen-dokumen itu semua berkaitan dengan usaha keluarga Jiang.
Aku percaya padamu. Kau mau kemana? Pulang. Jangan marah-marah lagi. Kau pergi. Jiang Yuru akan ada di kantor. Semakin menjadi-jadi. Lepaskan aku. Lepaskan. Halo, apakah ini? Saya, ada apa? Ini pesanan makananmu. Dari seorang pengirim anonim. Dia berkata menantikan. Bertemu lagi denganmu. Jadi, kau menolakku, karena kau punya laki-laki lain di luar sana. Tuan Ji punya laki-laki lain di luar sana. Ya ampun, romantik loh. Aku tidak tahu siapa yang mengirimnya. Aku di rumah untukmu, mencuci dan memasak selama 5 tahun. Mau kemana aku bertemu? Laki-laki di luar sana, Tuan Ji di rumah, masih harus mencuci dan memasak. Pergi, kembali ke kantor denganku. Aku tidak akan pergi. Lepaskan aku. Aku tidak akan pergi. Si kecil yang menggemaskan ini, berani sekali terus mengejar-ngejar. Lihat saja bagaimana aku akan menghukummu. Penjelasan, kan sudah kukatakan, tidak tahu siapa yang mengirimnya. Aku harus menjelaskan apa? Kak Tingsu, bolehkah aku masuk? Masuk. Ada apa? Kak Tingsu, Tuan Wang ada di mana? Saya ingin membicarakan sebuah proyek denganmu. Saya ingin kau mengirim orang ke sana untuk membicarakan kerja. Tuan Wang yang mana? Kok aku belum pernah mendengarnya? Yaitu Yang, ahli di bidang properti. Jiang Qiang, kamu setiap hari sibuk dengan urusan perusahaan. Sebenarnya, aku yang ingin pergi. Tapi, aku kurang memahami prosedur perusahaan. Belum begitu mengerti. Lebih baik, biarkan kakak Xinlan pergi. Baik, biar dia pergi saja. Aku tidak akan pergi. Kalau mau pergi, pergi bersama. Kau adalah CEO. Atau aku yang CEO? Aku benar-benar menyesal. Belum bisa kembali ke tubuhku sendiri. Berikan kunci mobil padaku. Aku pergi. Tuan Wang, ini adalah dokumen perusahaan. Silakan bertanya padaku. Adik kecil, berapa umurmu tahun ini? Kau pasti sudah pernah mendengar tentangku, kan? Di lingkaran ini, siapa yang tidak kenal aku? Tuan Wang, kupikir kau tidak tulus ingin membicarakan bisnis, kan? Sudah datang juga, buat apa berpura-pura suci? Uang ini, cukupkah untuk membelimu satu malam? Kurasa kita tidak perlu membicarakan kerja sama lagi. Kau memberiku obat bius. Wanita seperti apa? Belum pernah ku coba. Wanita Ji Tingsu. Ini pertama kalinya bagiku. Waktunya tepat. Tunggu sampai Ji Tingsu pergi, tepat untuk menangkap wanita jalang itu, dalam aksi. Kak Tingsu, aku baru saja mendengar bahwa Tuan Wang adalah seorang ahli mesum. Semua wanita yang bekerja sama dengannya telah dirusaknya. Kau bilang, kakak Xinlan tidak akan kenapa-kenapa, kan? Ahli mesum. Ya, lihat waktunya. Sudah lama sekali. Kakak Xinlan tidak menghubungiku sama sekali. Kau bilang, mereka sekarang sedang apa ya? Orang bernama Wang ini, berani-beraninya punya niat buruk pada Ji Tingsu. Aku juga tidak takut akan keturunan mendatangku putus. Tidak boleh. Lagi pula ini tubuhku. Lebih baik kita pergi memeriksanya. Kak Tingsu, tunggu aku. Aku juga ikut. Adik kecil, kukira kau masih. Lepaskan aku. Kau tahu siapa aku? Tahu? Tahu, bukankah hanya wanita Ji Tingsu? Dia tidak bisa. Aku bisa. Aku akan membuatmu lebih bahagia darinya. Lebih nyaman. Lepaskan aku. Kau cukup berani. Berani memberi aku obat bius. Kau wanita jalang. Kau berani menendangku. Aku berkata satu kalimat. Akan kubuat kau di Jiangcheng. Tidak bisa bertahan hidup. Biarkan aku di Jiangcheng. Orang yang tidak bisa bertahan hidup. Belum lahir. Jangan pukul aku. Aku juga disuruh orang. Siapa yang menyuruhmu? Jiang Yuru. Dia menyuruhku untuk memelukmu, memberiku sejumlah uang yang sangat besar, dan menyuruhku untuk memotretnya. Jiang Yuru. Kau lagi. Nona Jiang, uang ini kembalikan padamu. Bisnis ini tidak akan kulakukan. Kakak Tingsu. Dia bicara apa sih? Aku tidak mengerti. Kak Xinlan, bagaimana kabarmu? Kau masih berani bertanya? Aku yang meminta kakak Tingsu untuk menyelamatkanmu. Jangan berpura-pura lagi. Kakak Tingsu. Kakak Xinlan, ada apa ini? Percayalah padaku, aku tidak melakukan apapun. Apakah kamu sendiri yang tahu? Wang Jiangqiang sendiri yang mengakuinya. Kau masih mengelak. Aku tahu. Dialah itu. Dia tahu hubungan kita dekat. Maka dia menghubungi Wang Jiangqiang. Mereka ingin menjebakku. Kau harus percaya padaku. Kakak Tingsu. Jangan sentuh aku. Jiang Yuru, aku memperlakukanmu seperti adikku sendiri. Tidak kusangka hatimu sekejam ini. Maka aku akan membantumu. Kakak Tingsu, memberikan pelajaran yang setimpal padamu. Kau mau tenang? Jangan mendekat. Ku bilang padamu. Aku ini putri keluarga Jiang.
jika kau berani menyentuhku, ayahku tidak akan melepaskanmu. Kalau begitu, aku akan mewakili Bapak Jiang untuk memberimu pelajaran. Kau mau ngapain? Jangan mendekat. Tamparan ini untukmu karena kau dimanja. Tamparan ini untukmu karena niatmu buruk menyulut perselisihan. Tamparan ini untukmu, maafkan aku, ayah Ji. Maafkan keluarga Jiang. Kau, si kecil yang manis, kau percaya atau tidak, akan kubunuh kau. Ini adik perempuanmu, Yuro. Kau tidak takut, Jiang Zhengming akan menyusahkanmu, bahkan sampai berani mengganggumu. Kerjasama dengan keluarga Jiang itu apa? Aku akan membantumu menyingkirkan segala rintangan di sekitarmu. Seperti ini, meskipun kita bertukar tubuh kembali, kau tidak akan mengalami luka lagi. Dia melakukan ini semua untukku. Ji Tingzu, jangan pura-pura baik hati, jangan berpikir bahwa dengan melakukan semua ini, aku akan memaafkanmu. Kubilang padamu, luka yang kalian timpakan padaku, belum terbayar lunas. Siapa ya? Halo, ada bunga yang perlu ditandatangani penerimanya. Ada bunga lagi, dibuang lagi olehku. Lain kali kalau ada kejadian seperti ini, jangan telepon aku lagi. Siapa lagi yang mengirimi kamu bunga? Kan sudah kukatakan aku tidak tahu. Siapa yang mengirimi? Kenapa kamu tiba-tiba? Dia masih marah padaku. Baiklah, maka hal ini kita bicarakan nanti saja. Beberapa hari lagi perusahaan akan kedatangan seorang wakil presiden. Baru kembali dari luar negeri. Dia adalah temanku. Nanti akan kukirim alamat restorannya kepadamu. Ingat, tolong wakili aku. Jangan sampai tahu. Sudah kuketahui. Setelah selesai memeriksa dokumen perusahaan, aku akan datang. Nanti, katakan saja aku istrimu. Begitu datang langsung menjadi wakil direktur, orang seperti apa yang bisa masuk ke mata Ji Tingzu? Tingzu. Maaf, aku terlambat. Sen Mufan. Kau ya. Terkejut sekali melihatku seperti ini. Gaya ini tidak seperti dirimu. Ya, 5 tahun tak bertemu. Kenapa semakin tidak? Seperti laki-laki. Mufan tidak tahu. Aku ada di Ji Tingzu. Di dalam tubuhnya. Ya. Lama tak jumpa. Mufan. Kau baru pulang dari luar negeri, sudah dijanjikan untuk kembali ke negeri, membantu mengurus perusahaanmu. Sekalian, ingin menyelesaikan satu keinginan hati. Jika saja waktu itu, aku tidak menyelamatkan kakek Ji, maka aku juga tidak akan dipaksa masuk ke keluarga Ji, Mufan, dan juga tidak akan pergi ke luar negeri. Tak menyangka 5 tahun telah berlalu, aku masih bisa bertemu dengannya. Di tubuhku, apakah ada tempat yang aneh? Tidak, tidak. Mufan, 5 tahun kamu di luar negeri, sudah punya pacar? Belum. Lalu, apakah kamu sudah menyukai seseorang? Itu sih. Sudah. Kok jadi gosip begini? Jadi, ternyata sudah ada yang disukai ya? Kamu sendiri? Ku dengar kau sudah menikah. Tapi aku belum pernah bertemu pengantin perempuannya. Kali ini harus benar-benar mengenalnya. Pernikahanku itu sebenarnya sudah. Maafkan aku. Aku terlambat. Xinlan. Tidak mungkin Sen Mufan mengenal Xinlan. Silakan duduk. Kalian berdua. Hubungannya apa? Saya adalah rekan kerja Ji Tingzu. Kami hanya rekan kerja. Dia sekretaris saya. Oh, ternyata rekan kerja ya. Xinlan, tidak menyangka sebertepatan ini. Aku tadinya ingin memberimu kejutan. Jadi aku tidak memberitahumu sebelumnya. Kita, hubungannya baik sekali ya. Bukannya. Omong kosong apa yang kau katakan, Xinlan? Kita sudah besar bersama sejak kecil. Dulu kau paling suka tinggal di rumahku, tidur sekamar denganku. Bukan begitu kan? Lu Xinlan, tentang hal ini, kau tidak pernah menceritakannya pada. Ternyata kalian teman masa kecil. Mufan, kalau tidak, kita bicara di kantor saja ya. Oh ya, gaji belum dibicarakan kan? Saya beri kamu gaji tahunan. 10 juta. Kalau gitu, bolehkah aku minta untuk membantuku memahami? Sebenarnya perusahaan kami tidak ada yang bagus. Presidennya setiap hari malas bekerja. Semua hal diserahkan kepada wakil presiden. Pendidikanmu yang bagus ini masuk ke perusahaan kami sungguh sayang sekali. Kalau tidak, akan kuberikan banyak rekomendasi untukmu. Coba beberapa perusahaan. Tidak perlu. Kau di sini. Aku juga di sini. Lumayan bagus. Kenapa aku merasa perkataan ini tidak beres? Sekretaris, aku tidak ingin minum teh lagi. Tolong ambilkan aku dan Mufan 2 cangkir kopi. Kau menyuruhku untuk mengambilnya. Ada masalah? Sekretaris Lu. Aku akan mengambilnya. Lu Xinlan tidak menyangka seperti ini terhadap suamimu. Biar aku memberikanmu kopi untuk teman masa kecilmu. Sungguh membuatku kesal. Kopi yang kau minta. Terima kasih. Ada beberapa hal yang ingin aku bicarakan dengan Xinlan secara pribadi. Baiklah, silakan. Dia ingin bicara denganku. Kalau begitu, bicaralah. Lan, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Katakanlah.
Sebenarnya, kepulanganku kali ini, aku tidak hanya ingin membantu Tingzu mengurus perusahaan. Ada satu hal lagi. Apa itu? Sebenarnya, aku sudah lama menyukaimu. Tujuan kepulanganku kali ini, sebenarnya adalah ingin menyampaikan perasaanku padamu. Tentu saja kau boleh menolakku, tapi aku sama sekali tidak akan menyerah. Aku tahu kau pernah menikah dan memiliki seorang suami yang karakternya buruk terbenam. Apa, Lu Xinlan? Di hatimu, aku hanyalah mantan suami yang sangat buruk akhlaknya. Itu aku dulu. Yang kau bicarakan, tentu saja bukan. Aku hanya mendengarnya. Ini juga alasan mengapa aku, setelah menyelesaikan pendidikan di luar negeri, langsung kembali ke negara. 5 tahun yang lalu, aku ingin mengungkapkan perasaanku padamu. Tapi entah kenapa, kau tiba-tiba menghilang. Kemudian aku mendengar kau sudah menikah. Lalu aku pergi ke luar negeri. Tapi, kemudian aku mendengar bahwa pernikahanmu tidak bahagia. Maka dari itu aku kembali. Yang ingin kukatakan adalah, jika dia tidak bisa memberimu kehidupan yang kau inginkan, aku bisa bercerai saja. Ji Tingzu, 5 tahun sudah. Mengapa kau melakukan ini padaku? Aku di masa lalu, pasti telah berbuat sangat keterlaluan, iya, maka pantas saja Xinlan tidak mau memaafkanku. Kau sedang memikirkan apa? Move on. Atau kau menemui mobil, lalu menabrakku, kau jangan sampai berpikiran macam-macam. Katakan pada siapa suamimu, aku akan segera menghukumnya. Bukan maksudku seperti itu. Percayalah padaku, aku pasti akan menyayangimu. Kok Jiang Yuru pergi? Lalu datang lagi Sen Mufan, sangat menyebalkan. Benar, baru-baru ini kukirimi kamu, bunga bakumu. Apakah kamu masih suka? Jadi bunga-bunga itu pemberianmu. Tidak suka, tidak suka. Jangan kirim lagi lain kali. Baiklah, kalau kamu suka apa, bilang saja padaku. Aku mau membelinya untukmu. Dan Xinlan, aku benar-benar tulus padamu. Aku menunggumu membalas pesanku. Hari sudah semakin malam. Kau pulanglah lebih awal. Baik. Xinlan. Ngobrol, sudah selesai mengobrol ya, Xinlan. Kau tidak perlu mengantarku. Kalau begitu aku pergi dulu ya, Tingzu. Aku pergi. Dia tidak mengantarmu, aku akan mengantarmu. Jangan mengantar. Ada urusan denganmu. Aku pergi. Jalan hati-hati. Lepaskan aku. Apa hubunganmu dengan Sen Mufan? Hubungan apa maksudmu? Hubungan yang kau lihat itu. Apa yang kau katakan pada Mufan? Tidak bicara apa-apa. Mari kita tukar ponsel kita. Ponselmu terus-menerus ada pesan. Sangat mengganggu. Kurasa kau ingin menghubungi Sen Mufan. Urusanmu itu, aku sudah tahu semuanya. Iya. Kalau saja dulu, aku tidak menikah denganmu, kata Ji Tingzu, orang yang akan kupersuding, adalah Sen Mufan. Bisakah dia dibandingkan denganku? Dia tidak bisa dibandingkan dengan, tapi setidaknya dia tidak akan membuatku mengerjakan pekerjaan rumah tangga sepanjang hari. Dia akan merawatku ketika aku sakit. Merawatku, melindungiku. Itu juga bisa kulakukan. Itu sekarang, jika kita tidak bertukar tubuh. Kau tetaplah orang yang menyiksaku selama 5 tahun, dan ingin bercerai denganku. Ji Tingzu, Xinlan, bagaimana sebenarnya caranya? Kau baru bisa memaafkanku. Ji Tingzu, kau tak akan pernah pantas mendapat maafku. Adalah semua rasa sakitmu, semuanya kuberikan padamu. Lalu apa hakku? Aku memintamu untuk memaafkanku. Sen Mufan, mengajakmu makan malam. Pergilah. Aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Ji Tingzu, kita sudah benar-benar berakhir, kan? Sen Mufan, aku sudah menunggumu. Aku akan memberitahumu semuanya. Tingzhou, kenapa kamu? Kau datang, Mufan, bukan Tingzhou. Aku adalah Tingzu. Kau mabuk. Aku tidak mabuk. Kau. Semua rasa sakitnya. Semuanya diberikan olehnya kepadaku. Tapi mengapa, setelah aku menjelaskannya kepadanya dengan jelas, aku sini, masih sangat sakit. Tingzu, kurasa kau benar-benar mabuk. Ayo, kita pulang. Aku antar kau pulang. Mufan, kau katakan padaku. Kenapa ini semua terjadi? Bukan, Tingzhou, kau benar-benar mabuk. Aku akan mengantarmu pulang. Aku tidak mabuk. Sudah kukatakan, aku bukan Ji Tingzu. Sen Mufan. Kau menabrakku dengan mobilmu, kan? Ada apa dengan kalian berdua? Kenapa satu persatu? Ingin bunuh diri? Pergi, kembali denganku. Dan banyak orang melihat kita. Kau menabrakku. Menabrakku. Ji Tingzhou. Air. Xinlan. Air. Aku lupa. Kau tidak ada. Tingzhou, kau pulang malam nanti.
Aku akan menyalakan lampu untukmu. Jangan sentuh aku. Kotor. Tingsu, kau mabuk. Aku sudah membuatkanmu air madu. Minumlah sedikit. Menyingkirlah, kau mengganggu sekali. Xinlan. Maaf. Jika kau meninggalkan aku, kau akan bahagia. Maka aku akan merestui kamu. Di mana kamar tidur? Siapa kamu? Ini bagaimana? Xinlan, apakah kamu? Xinlan. Bahkan suaramu pun sama, sekali denganku. Aku Ji Tingsu. Kau berbohong. Ji Tingsu, tidak mungkin mendekat denganku seperti ini. Setiap kali Ji Tingsu harus berpisah denganku. Selama jarak sejauh ini. Sedangkan aku hanya bisa tidur. Hanya sesingkat ini. Sudut tempat tidur kecil. Dia masih menyalahkan saya, selalu tidak mematikan lampu ruang tamu. Tapi aku jelas-jelas takut dia pulang dan terbentur. Tidur pun aku tidak berani banyak bergerak. Tidurnya dia ringan. Aku takut membangunkannya. Dan dia selalu membetulkan selimutnya. Setiap malam, aku harus menyelimutinya. Aku kepadanya adalah sepenuh hati. Tapi, mengapa kau memperlakukanku seperti ini? Xinlan, ini semua salahku. Semua ini kesalahanku. Jangan menangis. Mari kita mulai lagi. Ji Tingsu. Tadi malam kita. Sudah, laki-laki anjing itu, 5 tahun tidak pernah menyentuhku. Tadi malam malah, dia yang tidur denganku. Seharusnya aku yang tidur dengannya, tidak peduli. Aku akan pergi dulu saja. Nak. Akhirnya kau kembali juga. Selama 2 hari ini ibu, banyak merenung di rumah. Aku salah. Ada apa denganmu? Beberapa hari ini, ibu tidak bisa tidur nyenyak, juga tidak nafsu makan. Aku terus berpikir, di mana salahku sebenarnya? Kau demam, aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Paman Wu juga tidak ada, aku juga tidak bisa memanggil taksi. Sudahlah, aku akan menggendongmu. Ting Zhou, ibu tahu salah. Biasanya kepada menantu perempuan, terlalu keras. Jangan bicara dulu, Bu, sebentar lagi sampai. Tahan sebentar, G. Ji Tingzu, kau membuatku rusak wajah, maka jangan salahkan aku, jika aku menyakiti orang yang paling kau sayangi. Kau adalah Ji Tingzu, secara diam-diam dari ibumu, pergi ke pemakaman. Siapa kalian, mau ngapain? Ada orang yang membayar, ingin menyuruhku untuk menghajar. Kalian berdua, siapa yang menyuruh kalian datang, itu tidak perlu kau ketahui. Kawan-kawan. Jangan pukul anakku. Kumohon padamu. Jangan dipukul. Berhenti. Perempuan murahan dari mana kau? Ini bukan urusanmu. Pergi, kalau tidak mau mati, cepat pergi. Sayang, kau berani sekali. Ya, bagaimana keadaan kalian? Apakah kalian terluka?
kenapa kamu baru datang? Lihat saja anakku, sudah babak belur seperti ini. Apa kamu yang melakukan? Kau bikin masalah lagi di luar. Apakah kamu? Jangan bicara dulu. Aku akan mengantar kalian ke rumah sakit dulu. Dokter, bagaimana keadaan ibu saya? Ibumu terlalu banyak memikirkan sesuatu. Ditambah lagi kondisi tubuhnya yang lemah. Saya akan minumlah beberapa waktu, nanti akan sembuh. Tidak apa-apa. Baik, terima kasih, dokter. Sama-sama. Wajar. Tadi, ada apa ini? Pagi tadi aku melihat ibu pingsan di rumah. Lalu aku berpikir untuk membawanya ke rumah sakit. Ternyata di jalan ada sekelompok orang mengelilingiku dan mengatakan ingin memberi pelajaran padaku. Menurutmu, siapa itu? Jangan bilang dia. Bu. Yuru, kenapa kau datang? Kudengar kau dipukuli. Aku sengaja datang untuk menjengukmu. Wajahmu kenapa? Itu harus ditanyakan pada putra tersayangmu dan si kecil yang menggemaskan ini. Kedatanganku kali ini adalah untuk menuntut keadilan. Keadilan, Jiang Yuru, keburukan yang kau perbuat belum cukup banyakkah? Jangan terus berkeras kepala. Kurasa yang berkeras kepala adalah kalian. Ayah, kau akhirnya datang. Aku sudah mengerti semuanya. Tenang saja, ayah akan menjelaskannya. Untuk kalian, anak perempuanku dengan baik hati, membantu kalian. Kalian malah memukuli anak perempuanku. Sampai seperti ini. Memukul. Kenapa kalian mau memukuli Yuru? Pak Jiang, kejadiannya tidak seperti yang kau pikirkan. Kau tidak boleh mendengarkan omongannya yang sebelah. Kau masih berani memanggilku Pak Jiang. Yang Si Uking, inilah kau, yang kau didik, menjadi anak yang baik. Wenju, keluarga kita, sudah saling mengenal selama bertahun-tahun. Apakah di sini ada kesalahpahaman? Tuan, kesalahpahaman saya adalah, putri saya, dengan baik hati membantu mereka berdua. Namun menantuku, justru mendorong putriku, jatuh dari tangga. Lihatlah, terjatuh sampai seperti apa. Lu Xinlan. Ada apa denganmu? Cepat minta maaf pada ayahanda Jiang, dan juga Yuru. Tidak perlu minta maaf. Dialah yang berbuat curang lebih dulu, mencari orang untuk mencoreng nama baikku. Tangga itu dia, yang sendiri berguling turun. Tidak ada hubungannya denganku. Kalau tidak percaya, bisa periksa rekaman CCTV. Ayah, lihat saja. Kan sudah kukatakan, mereka tidak akan mengakuinya. Kalian, grup GC, berani-beraninya memperlakukan saya seperti ini. Sepertinya kerjasama antara kedua keluarga kita harus diakhiri sampai di sini. Zheng Ming, tidak boleh diakhiri sampai di sini. Tingsu, ada apa sebenarnya? Cepat katakan, keluarga Ji adalah hasil kerja keras Ji Tingsu. Begitu Jiang Zheng Ming menarik investasinya, posisi kokoh keluarga Ji akan sulit dipertahankan. Kau memikirkan apa sih? Segera minta maaf pada ayahmu, Jiang. Paman Jiang. Jangan bicara seperti itu. Kau tidak salah. Tapi perusahaan Jiang adalah seluruh buah keringatmu. Dibandingkan Jiashi, kaulah yang terpenting bagiku. Orang yang paling penting bagiku. Pasangan suami istri yang penuh kasih sayang ya, karena perkataan, sudah sampai seperti ini. Aku juga punya pesan untuk kalian. Mulai sekarang. Aku akan mengurus kalian keluarga Ji. Tunggu saja, Yurong. Mari kita pergi. Zheng Ming. Apa, ada kabar dari orang tua Xinlan? Baik, aku akan segera memberitahu Tuan Ji. Jika putriku masih hidup, pasti sudah sebesar dia sekarang. Kalian berdua, ada apa sebenarnya? Bisakah kita melawan keluarga Jiang? Tanpa keluarga Jiang sebagai pendukung, bagaimana nasib keluarga Ji kita nantinya? Tuan Ji, ada sesuatu yang ingin saya laporkan kepada Anda. Sebentar, bisakah kita bicara sebentar? Kau jagalah ibu dulu, aku akan bicara dengan Paman Wu. Baik. Paman Wu, ayo. Apa, kau dan istrimu telah bertukar tubuh? Bagaimana mungkin ini terjadi? Aku tahu tentang hal ini. Sulit dipercaya, maka aku hanya memberitahu satu orang saja, keluarga Jiang, dan kita akan segera membatalkan kerjasama. Kita harus bersiap. Siapkan dua rencana. Tuan Ji, kau juga tahu, grup Jiang sudah bekerjasama dengan kita selama puluhan tahun. Jika kerjasama dibatalkan, maka industri keluarga Ji kita akan menghadapi risiko. Bahkan ada kemungkinan bangkrut. Tuan Ji, kau harus berhati-hati. Ini adalah hutangku pada Xinlan. Aku tidak menyesal. Hanya saja sekarang telah memancing kemarahan keluarga Jiang. Aku khawatir Xinlan tetap di sisiku pun tidak baik. Mungkin meninggalkanku adalah pilihan terbaik untuknya. Oh iya, pihak orang tua Xinlan. Ada kabar, aku di Haicheng. Asal-usul Liontin itu sudah kutemukan. Di mana? Dari Jiang Zhengming. Keluarga Jiang. Apa katamu? Keluarga Jiang. Bagaimana mungkin Xinlan adalah anak perempuan Jiang Zhengming? Yuro itu, dari mana asalnya? Aku juga tidak mengerti. Makanya aku buru-buru pulang untuk melapor padamu. Rahasiakan dulu ini. Jangan sampai Xinlan tahu. Baiklah. Jiang Zhengming, bukankah dia penguasa Haicheng? Lalu kita ini mendapatkan anak perempuan dari keluarga kaya raya, gadis kecil yang menggemaskan itu. Jika dia putri Jiang Zhengming, bukankah kita sangat beruntung? Tidak menyangka, datang ke rumah sakit, masih bisa mendengar kabar baik seperti ini. Tadinya kupikir, akan menjenguk ibu mertua, untuk menjaga hubungan kedua keluarga. Tidak menyangka, kan? Kalau Xinlan itu, anak perempuan Jiang Zhengming, maka keluarga Ji masih dianggap sesuatu dong. Ya. Cepat. Kita harus mendahului mereka, pergi ke Haicheng. Tanyakan biaya pengasuhan selama ini.
Kepada Jiang Zhengming. Minta kembali. Kalian berdua, ada apa? Apakah ini rumah Jiang Zhengming? Kami mencari dia, ada urusan. Tuan kita, biasanya tidak sembarangan bertemu orang. Perkara kita ini berkaitan dengan putri tuan kita. Jika tertunda, bisakah kamu tanggung jawab mengenai masalah Euro? Sepertinya bukan itu masalahnya. Saat itu aku jelas-jelas tidak memberitahu siapapun. Bibisu, siapa ya? Tuan. Kau Tuan Jiang? Ya, kami adalah orang tua Lu Xinlan. Kami datang menemui Anda hari ini adalah untuk berhitung dengan Anda. Saya tidak mencari kalian. Kalian malah sendiri yang datang mencariku untuk berhitung. Aku hendak meminta pertanggungjawaban kalian. Ayo, ikat. Jangan. Kalian mau apa sih? Kok ketemu orang langsung diikat sih? Keluarga Jiang kalian. Begitulah cara kalian menjamu tamu. Wanita kalian mendorong wanita saya turun dari tangga sampai rusak wajahnya. Kalian masih berani berkata benar? Ada kejadian seperti itu. Bagaimana saya bisa tidak tahu? Xiao Liang, cepatlah katakan yang penting. Ini benar-benar merepotkan kita berdua. Tuan Jiang. Sebenarnya kedatangan kami kali ini ingin bertanya kepada Tuan. Pada waktu itu, Tuan, apakah masih membawa kalung giok-giok biru itu ya? Bagaimana mereka mengetahuinya, Tuan Jiang? Barusan Anda bilang, Xinlan mendorong putri Anda jatuh dari tangga itu ya? Saya benar-benar tidak tahu. Meskipun itu benar ya, tapi Xinlan adalah putrimu. Kalian mengada-ada. Yuru adalah putriku. Kalian berdua memang sedang membuat keributan, ya, Tuan Jiang. Jika Tuan tidak percaya, saat kami datang, kami membawa rambut Xinlan. Kau bisa memeriksanya. Apakah dia putrimu? Pemeriksaan akan membuktikannya. Tidak hanya itu, Tuan Jiang, aku memang pernah melihat jimat itu. Saat itu, tergantung di leher putriku. Ketika aku melihatnya, itu adalah benda milik orang kaya. Kami juga sudah menyelidiki informasi ini untuk waktu yang lama. Ini bukan baru saja menemukanmu. Liontinnya, di mana? Liontin. Itu, Xinlan kehilangannya. Hilang, tanpa bukti. Apa alasannya aku harus percaya padamu sekalian, Tuan Jiang? Anda juga tahu, kami hanyalah keluarga kecil dari desa. Bahkan satu jari Anda saja pun jauh lebih berharga dari mereka. Bagaimana mungkin kami berani perjalanan jauh sekali, sampai ke Haicheng untuk menipu Anda? Sebenarnya kami juga tersesat dan putus asa. Anakku yang tidak berguna itu meminjam uang di luar hingga ratusan ribu. Dan kebetulan mengetahui, sejak kecil kami, anak yang kau besarkan dengan susah payah, adalah putrimu. Jadi, kami datang menemui Tuan Jiang untuk meminta bantuan. Jelas-jelas kalian datang untuk menipu uang. Tuan Jiang, kami tidak berani. Kalau bukan karena kami benar-benar melihat kalung giok itu di anak itu, kami juga tidak berani datang. Kalung giok Liu Qing, itu warisan Su Hua untuk anaknya. Seluruh Haicheng hanya ada satu. Kedua orang ini bahkan mengetahuinya. Jangan-jangan mereka memang pernah melihatnya. Bibisu. Tuan, ada apa perintah Tuan? Ambil rambutku. Dan rambut yang dia bawa. Lakukan tes DNA, beritahu aku hasilnya segera. Tuan. Hasil tes DNA ini baru akan 2-3 hari lagi, baru bisa diketahui. Cari jalan lain saja. Saya perlu tahu sekarang juga. Iya. Hasil identifikasi sudah keluar. Jika benar dia putriku, budi baik kalian dalam membesarkannya, pasti akan kuberikan balasan yang setimpal. Jika bukan, saya, Jiang Zhengming, aku tidak akan melepaskan kalian. Anakku, ibu tidak punya uang untuk merawatmu lagi. Besarlah di keluarga Jiang. Jadilah nona muda yang baik. Tuan. Nyonya. Maafkan aku.
Yurou, tenang saja. Ibu pasti akan menyembunyikan identitas aslimu, agar kamu di keluarga Jiang bisa hidup tanpa beban dan tenang. Kita sekarang, kembalikan tubuhku. Apa? Tiba-tiba bicara seperti itu. Kau juga sudah melihat keadaan perusahaan. Sekarang kau menggunakan tubuhku. Sama sekali tidak membantuku. Hanya menambah kekhawatiranku. Apa yang ingin kau lakukan? Kau bilang padaku. Aku semua kata-katamu. Tukar tubuh. Sebelumnya bukankah semuanya baik-baik saja? Baik di mana? Seandainya kau mengerti manajemen dan administrasi, apakah perusahaan akan sebegitu banyak orang menarik investasi mereka? Jitingsu, apa maksudmu? Sekarang semua masalah dilemparkan kepadaku, bukankah begitu? Dulu ketika kau di rumah, hanya bisa mencuci dan memasak. Sekarang kau menggunakan tubuhku, tapi sama sekali tidak membantuku. Aku demi menyelamatkanmu, putus hubungan dengan keluarga Jiang. Keluarga Jiang mencabut investasinya. Keluarga baru menjadi seperti ini. Kita telah melalui begitu banyak. Aku pikir kau akan berubah terhadapku, tapi ternyata kau masih memandangku seperti ini. Jitingsu, aku memang salah menilai dirimu. Baiklah. Kalau begitu aku pergi. Maaf, Xinlan, hanya ini yang bisa kulakukan. Baru ini pilihan terbaik untukmu. Halo, Mufan, Xinlan. Kemana saja kamu selama ini? Mengapa tidak menjawab telepon? Bukankah kau ingin tahu siapa suamiku? Sekarang aku akan memberitahumu. Dia adalah Jitingsu. Apa? Ini. Ada apa ini? Jangan tanya lagi tentang yang lain. Beberapa hari lagi, aku akan memberitahumu semuanya. Lu Xinlan. Tunggu sampai kita bertukar tubuh kembali. Kita baru akan benar-benar berakhir. Kau bilang, kita minta dia 800.000. Bagaimana? 800.000 tidak cukup. Kita sudah membesarkannya selama bertahun-tahun. Setidaknya 1 juta. Ayah, kalian sedang apa sih? Mereka ini siapa lagi? Ini dia, Nona Jiang palsu. Bukan? Kurasa, tidak terlalu bagus juga. Yurou. Bukankah kau sedang beristirahat? Kenapa? Dengan situasi seperti ini, bagaimana mungkin aku bisa tidur? Kapan sebenarnya kau akan membangkrutkan keluarga Ji? Meskipun keluarga kita adalah pemegang saham terbesar grup Ji, tetapi untuk menghancurkan mereka, bukanlah perkara sehari dua. Keluarga Ji, bukankah itu perusahaan Jitingsu? Jangan urusi urusan mereka saja. Ya kan, begitu uang itu sampai di tangan kita, hidup mati si kecil itu, bukan urusan kita lagi. Aku tidak peduli. Aku mau perusahaan Ji sekarang juga bangkrut. Sabar dong, apa kau pikir? Kau sama sekali tidak bersalah dalam hal ini. Salahku apa? Rekaman CCTV sudah kutonton. Kau pikir aku tidak tahu? Ulahmu. Aku melindungimu, karena kau adalah wanitaku. Wanitaku, Guang, kau adalah martabat keluarga Jiang kita. Ku bilang padamu, tidak akan ada lagi kesempatan kedua. Ayah. Tuan, laporan identifikasi sudah keluar. Bagaimana bisa? Ini, bagaimana bisa seperti ini? Benar saja, mereka berdua penipu besar. Panggil orang, buang ke laut, jadikan makanan ikan. Jangan. Tuan Jiang, jangan. Pasti ada kesalahpahaman. Ya, kalung giok itu tidak mungkin salah. Lagi pula, bagaimana Tuan tahu? Bukan wanita ini, dia telah melakukan sesuatu. Bibi Su ada di rumah kita, selama bertahun-tahun ini. Bagaimana mungkin? Dialah yang telah melakukan itu. Tuan Jiang, pikirkan lagi baik-baik. Putrimu, apakah punya ciri-ciri khusus? Saya bisa sendiri, membawa Xinlan kemari, untuk kau lihat. Tuan, saya rasa kedua orang ini hanya ingin menipu uang Tuan. Kau pikir? Nonaku dilukai oleh Lu Xinlan, yang wajahnya rusak. Mereka berdua, lagi pula orang tua Lu Xinlan. Dalam hati mereka, mungkin saja mereka sedang merencanakan. Ide buruk apa? Kurasa, seharusnya mereka ditarik ke, menenggelamkan dalam keranjang babi. Jangan. Tunggu, aku ingat. Di punggung air, seharusnya ada tanda lahir. Ada. Tepat di sini. Tuan Jiang, Xinlan adalah putrimu. Nyonya Su, Nona punya. Nona. Punggungnya. Tuan. Dari mana aku akan memperhatikan hal-hal seperti itu? Tuan Jiang, kau masih tidak percaya? Sekarang juga aku akan menelepon, dan menyuruh Xinlan datang untuk memeriksamu. Bibi Su. Panggil dia. Halo. Xinlan. Aku dan ayahmu, sekarang di keluarga Jiang. Hai Cheng, cepat selamatkan kami. Cepat. Keluarga Jiang. Kita akan melakukan apa ke keluarga Jiang? Jangan-jangan, mereka sudah tahu tentang itu. Bagaimana sekarang? Ketahuan oleh Tuan Besar, Yurou adalah putriku. Aku dan Yurou sudah selesai. Tuan Besar, aku ingat. Di punggung Nona, juga ada tanda lahir. Tunggu sebentar, saya akan keluar sekarang. Saya akan mencarinya kembali, dan membawanya kepada Anda untuk dilihat.
Saya melihat wanita ini, bukan orang baik juga, selalu melawan kita. Kalau tidak, mari kita panggil Ji Tingzu. Dia suami Xinlan. Dia pasti juga tahu. Kau benar. Segera telepon. Apa? G, aku akan segera datang. Kau sedang apa? Yurohu, sepertinya ini tidak bisa disembunyikan lagi. Dengarkan ibu. Ya, ibu. Malu tidak kau? Kau masih mau mengaku sebagai ibuku. Ibuku sudah meninggal lama sekali. Yurohu, percayalah padaku. Kau benar-benar putriku. Saat itu aku menukarkanmu, hanya untuk membuatmu hidup dengan baik. Kalau tidak, aku juga tidak mungkin tinggal di keluarga Jiang, merawatmu selama bertahun-tahun. Benar-benar omong kosong. Orang rendahan sepertimu saja pantas menjadi ibuku. Yurohu. Ini milik kita berdua. Laporan tes DNA anak. Aku selama ini belum pernah memberitahumu. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau ibuku? Aku adalah putri Jiang Zhengming. Kalau tidak, siapa putrinya? Ya, Lu Xinlan. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kau sama sekali bukan ibuku. Aku adalah putri Jiang Zhengming. Aku adalah nona besar keluarga Jiang. Yuro sayang, ibu tahu. Sangat sulit menerima kenyataan ini. Aku juga tidak ingin kau menanggung penderitaan bersamaku. Dengarkan aku. Anak perempuan Tuan Tanah. Dengarkan aku. Kita hanya perlu memiliki tanda lahir, maka kita tidak akan takut terbongkar. Kau lebih baik jangan membohongiku. Kalau kau berani bohong padaku, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Ibu mana mungkin membohongi kamu? Cepat, ayo, ibu akan bukan satu mereka. Cepat. Sebaiknya kau jangan bohong padaku. Kalau kau berani membohongiku, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Ibu bagaimana mungkin membohongimu? Cepat. Ibu akan membuatkan satu untukmu. Cepat. Yuro, kita tidak bisa membuatnya. Tanda lahir yang sama persis. Kalau begitu, kita buat saja. Bekas luka bakar. Nanti, semuanya akan sesuai dengan apa yang sudah kuajarkan padamu. Tenang saja, ibu pasti akan sembunyikan identitas aslimu. Sabar sebentar. Sabar sedikit, nak. Kenapa belum datang juga? Ayah, ibu, kalian ngapain? Tuan, lihatlah. Benar-benar putriku, apa yang kalian lakukan? Ini adalah tanda lahir putriku. Tuan, saya telah membawa Nona kembali. Bibi Su, jelaskan. Ada apa ini? Ayah, ada apa ini? Sejak Su Hua mengandung selama 10 bulan, kau selalu ada di sisinya. Yuro juga kau, yang membesarkannya. Bagaimana sekarang? Dia telah menjadi putriku. Tuan, bukankah aku sudah memberitahumu? Yurui juga memiliki tanda lahir di punggungnya. Lihatlah. Ayah, ini aku waktu kecil. Terkena luka bakar. Kau lupa? Di bawah ini selalu ada bekas luka lahir, kan? Aku dan kamu sudah bersama selama bertahun-tahun. Kenapa kau harus meragukanku? Aku bukan putri kandungmu. Kau juga punya tanda lahir. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Sangat kebetulan. Tuan, jika Nyonya tahu, Anda mulai ragu sekarang. Anak kandungmu. Ia di alam baka. Pasti sangat sedih ya. Ayah, apakah aku telah melakukan kesalahan? Ayah, katakan saja padaku. Aku pasti akan memperbaikinya. Tapi kau tidak boleh melakukan ini padaku. Yuro, Papa bukannya bermaksud seperti itu. Lalu apa maksud mereka? Mereka sedang menjebakku. Kau mau begitu saja memaafkan mereka? Aku akan membuat mereka semua masuk neraka. Tunggu dulu. Tentang apakah aku ini benarnya putri dari Bapak Jiang? Aku punya bukti lain. Bukti apa yang kau punya? Buktinya ada padaku. Liontin giok yang kau minta, sudah kubantu tebus kembali. Ya, aku menyuruh Paman Wu di toko barang antik untuk menebus liontin giok itu. Dan ada tanda tangan mereka berdua. Sebagai bukti, memang benar, mereka berdua sudah menjualnya. Sekarang kau percaya kan? Ternyata dia melakukan semua ini untukku. Begitu banyak. Kau ini siapa sih? Sembarangan mengambil selembar kertas usang. Kau berani mengatakan, Lu Xinlan adalah putri ayahku. Yurong, dia adalah ayahku. Bagaimana kau bisa mempercayainya? Suying. Liontin giok ini adalah milikku. Mereka mencurinya dariku. Matamu yang mana, yang melihat kami mencuri? Kurasa, kalian ini sedang merencanakan budaya yang akan terbongkar. Takut, ya? Karena kita masing-masing punya penjelasan sendiri. Mari kita selesaikan bersama-sama. Pergi ke rumah sakit. Aku ingin melihat siapa sebenarnya yang berbohong. Bagaimana ini harus dilakukan?
Aku ingin melihat siapa sebenarnya yang membohongiku. Suying, kenapa kau ada di rumah keluarga Jiang? Wu Xiao, aku dan putrimu akan celaka karenamu. Putriku, kau tidak mengatakan putri kita sudah meninggal? Ya, dulu aku membohongimu. Saat itu kau sibuk bekerja. Mana ada waktu untuk mengurus kami? Aku membawa anak-anak dan pergi. Takut kau khawatir. Jadi kukatakan padamu, anakku meninggal. Kau, hal sebesar ini, bagaimana kau bisa menyembunyikannya dariku? Istri Tuan, meninggal setelah melahirkan karena kesulitan persalinan. Aku menukar putri kita dengan putri Tuan. Aku dengan susah payah membuat Yurou hidup dengan baik. Semua salahmu. Kau bicara apa? Yurou adalah putriku. Kau, meskipun kami tidak mampu memberikan hidup yang baik kepada anak kami, kau tidak boleh melakukan ini. Apakah kau tidak merasa bersalah pada Tuan Jiang? Permasalahan sudah berkembang seburuk ini. Sekarang kau mengatakan semua ini. Apa gunanya lagi? Aku juga sudah tak punya jalan keluar. Tidak ada cara lain. Makanya aku mendatangimu. Jika Tuan Jiang tahu bahwa aku telah menipunya selama bertahun-tahun, pasti dia tidak akan melepaskan aku dan Yuru. Tuan Jiang, hasil pemeriksaan sudah keluar. Orang yang memiliki hubungan darah dengan Tuan adalah Lu Xinlan. Jadi, kau yang menipuku? Tangkap dia. Tolong aku. Tolong. Tidak baik, itu Yuru. Ibu akan menyelamatkanmu. Xiao Wu, kau jangan bergerak dulu. Tuan Jiang tidak akan melepaskanku. Aku khawatir dengan Yuru. Nanti tidak akan ada yang merawatnya. Kau jangan ikut campur dulu. Suying. Sungguh sial. Yuru. Tuan. Salah apapun, semuanya salahku sendiri. Tidak ada hubungannya dengan Yuru. Anda ingin menghukum Lin Suying. Kau mengecewakanku. Aku begitu mempercayaimu. Kau telah menipu aku dan Su Hua selama 20 tahun lebih. Serahkan si kecil yang menggemaskan ini. Bawa aku keluar. Ayo, Tuan. Yuru. Ayah. Ini tidak ada hubungan samaku. Aku sama sekali tidak tahu apa-apa. Aku juga korban. Diam. Jiang Yuru. Mempertimbangkan, kamu telah berada di keluarga Jiang kami selama lebih dari 20 tahun. Aku akan melepaskanmu. Tetapi ada syaratnya. Kita harus segera meninggalkan Haicheng. Kau tidak boleh pernah kembali ke keluarga Jiang. Ternyata kaulah putriku. Ayah. Maafkan aku. Jika aku bisa dengan Xinlan bertukar tubuh saja, dia akhirnya punya keluarga yang benar-benar menyayanginya. Mu Fan, kau mencari Xinlan? Tentang kalian yang bertukar tubuh. Ting Zhou sudah menceritakan semuanya padaku. Apa? Dia sudah menceritakan semuanya padaku. Aku akan mencari cara. Aku akan mengembalikan kalian. Xinlan, tentang masalahmu, aku juga sudah tahu semuanya. Jika tubuh kalian sudah kembali seperti semula, maukah kau pergi luar negeri denganku untuk mengembangkan karir ke luar negeri? Itu bukan berarti aku dan Ji Tingsu benar-benar tidak ada kesempatan lagi. Lu Xinlan. Bagaimana bisa sampai saat ini, kau masih memikirkan hal-hal ini? Jelas kau yang mengatakannya, untuk selamanya keluar dari hidupnya. Sekarang kau masih merindukan apa? Sayang, aku akan pergi ke luar negeri bersamamu. Memulai hidup baru. Mu Fan. Aku Lu Xinlan, Ji Tingsu. Kau mencariku, kita akan mencari jalan. Kembalikan tubuhku. Baiklah. Aku sudah menyaringnya. Kecelakaan mobil adalah cara terbaik. Xinlan, kau yakin ingin melakukan ini? Bagaimana? Apa kau masih mengkhawatirkanku? Ya, meskipun aku mengatakan hal-hal yang paling menyakitkan padamu, melakukan hal yang paling kejam, tapi aku tetap khawatir padamu. Kalian yakin ingin bertukar kembali? Yakin.
Kalian sudah siap, aku akan mulai menabraknya. Lu Xinlan. Hidupku tidak mudah. Kau juga jangan harap hidup mudah. Aku ingin kau mati. Xinlan, kau tidak punya kata-kata. Yang ingin kau katakan padaku, tidak ada yang perlu dikatakan. Setelah tubuhku kembali, kau jalani jalanmu. Aku jalani hidupku. Lu Xinlan. Mati saja kau. Itu Jiang Yuru. Hati-hati. Aku tidak ingin membunuhmu. Kakak Tingzhou, bukan aku. Aku tidak sengaja. Aku. Xinlan. Huozhou, kita bertukar lagi. Tingzhou. Tingzhou, apa kau tidak apa-apa? Tingzhou, kita kembali lagi. Aku hanya ingin menyelamatkanmu sekali lagi. Tingzhou. Tingzhou, bangunlah. Tingzhou. Tingzhou, bangun. Cepat, bawa ke rumah sakit. Kau mau apa? Yuru, ini aku. Kau orangnya Tingzhou. Tenanglah, lepaskan aku. Tenangkan dirimu. Aku tidak ingin membunuh kakak Tingzhou. Tenangkan dirimu. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Kau menyelamatkan aku. Mengapa kau menyelamatkan aku? Maaf, Yuru, semua salahku. Kau bicara apa? Apa kau menyembunyikan sesuatu dariku? Kau bilang menyembunyikannya begitu lama. Aku dan Suying sama-sama telah menyakitimu. Akulah ayah kandungmu. Ini tidak mungkin. Kau adalah ayahku. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa semuanya menjadi seperti ini? Ini tidak mungkin. Tenanglah, ini tidak mungkin. Tenangkan dirimu. Sekarang sudah begini, mengatakan apapun sudah terlambat. Ayah hanya berharap kau tetap hidup. Semua hal akan kutanggung. Ini tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak mungkin. Tenangkan dirimu. Ini semua salahku. Aku tidak menyangka. Dia bahkan melindungiku. Menerima serangan itu untukku. Maafkan aku. Semua salahku. Xinlan, kau jangan sedih dulu. Tingzhou tidak akan apa-apa. Xinlan, nanti setelah Tingzhou keluar dari rumah sakit, ibu yang akan merawatnya. Kau dan aku pergi ke luar negeri saja. Mu Fan, maaf. Aku tidak bisa pergi ke luar negeri bersamamu. Kenapa? Apakah karena Ji Tingzhou? Setelah kejadian seperti ini, aku tidak bisa meninggalkannya. Xinlan. Jadi di antara kita, akhirnya kau tetap memilih dia, ya kan? Sebenarnya, aku juga sudah menduganya. Tingzhou sangat beruntung, bisa selalu bersamamu. Bagus juga. Kalau begitu, semoga kalian bahagia. Mu Fan. Maaf. Kau bangun. Kau tidak apa-apa kan? Dokter bilang tidak apa-apa. 2 hari lagi bisa pulang. Kau ini pembawa sial. Kau hampir saja mencelakakan anakku lagi. Salahku. Semua salahku. Seharusnya aku tidak muncul dalam kehidupan Tingzhou. Lalu kenapa kau tidak segera pergi dari sini? Pergi. Anakku. Bagaimana keadaanmu, Bu? Jangan salahkan Xinlan. Kenapa tidak menyalahkannya? Kali ini dia hampir saja membahayakanmu. Bu, kau salah paham padanya. Bagaimana aku salah paham padanya? Aku sudah memberinya kesempatan. Lihat dia sekarang menjadi seperti apa. Dia itu benar-benar orang jahat. Bu, kau tidak tahu. Aku sebelumnya pernah bertukar tubuh dengan Xinsan. Apa ini? Bertukar tubuh. Saat aku mengalami kecelakaan, Xinlan menyelamatkan aku. Dan saat itulah, aku menjadi Xinlan. Itu, yang telah kulakukan padamu sebelumnya. Bukankah kau sudah tahu semuanya? Itu juga salahnya. Salahnya karena tidak berbakti. Salahnya karena ia sendiri yang menyebabkannya. Kau tidak boleh lagi mengatakan itu padanya. Kau tahu tidak? Saat kau demam, kubawa kamu sejauh 4 kilometer untuk mengantarmu ke rumah sakit. Bukan aku, tapi Xinlan.
Jangan bicara dulu. Bu, sebentar lagi sampai. Tahan ya, Ge. Jangan pukul anakku. Anakku. Bagaimana bisa seperti ini? Xinlan, kenapa kau keluar? Lukamu belum sembuh. Cepatlah kembali, kalau tidak ibu akan khawatir lagi padamu. Aku ingin selamanya bersamamu, jangan bicara lagi. Kau tahu, ibu tidak menyukaiku. Mulai sekarang tidak akan ada siapapun yang berani mengganggumu lagi. Percakapanmu dengan Mufan, sudah ku dengar. Apakah kau masih menyimpan perasaan untukku? Benarkah? Syukurlah kau tidak pergi ke luar negeri. Semuanya telah berakhir. Mari kita mulai lagi. Baik, ya. Jangan menahan aku lagi. Kita akhiri saja. Lihat, ini apa? Bukankah kau sudah kehilangannya? Lalu diam-diam kau ambil lagi. Mulai sekarang kau akan tetap di sisiku. Biarkan aku melindungimu dengan baik. Baik, kurasa kau ingin membuatku jadi sekretarismu saja. Lebih dari sekadar sekretaris, kau juga ingin aku melahirkan anak laki-laki yang gemuk untukmu. Siapa yang mau melahirkan anak laki-laki gemuk untukmu? Satu saja tidak cukup, dua saja tidak cukup, maka banyak. Kau orang yang tidak tahu. Ji Tingzu. Aku tidak tahu malu.